Hujan deras mengguyur kota Jakarta malam itu, menciptakan suasana dingin yang menusuk tulang bagi siapa saja yang berada di luar ruangan. Aruna melangkah perlahan menuju pintu utama rumahnya, sambil mendekap erat putranya yang baru saja tertidur pulas setelah menjalani pemeriksaan rutin di rumah sakit. Meskipun tubuhnya terasa sangat lelah karena seharian harus mengurus keperluan sang buah hati sendirian. Ada senyum tipis yang tersungging di bibirnya saat membayangkan sambutan hangat dari suaminya, Raka, yang biasanya sudah menunggunya dengan segelas teh hangat di ruang tengah yang sangat nyaman. Namun, suasana di dalam rumah terasa sangat berbeda dari biasanya. Tidak ada lampu ruang tamu yang menyala terang seperti malam-malam sebelumnya. Aruna merasa ada sesuatu yang aneh. Namun dia mencoba menepis pikiran negatif tersebut dengan terus melangkah menuju kamar tidur utama mereka di lantai 2. Setiap anak tangga yang dia pijak seolah membawa beban berat yang tak terlihat. Sementara suara detak jantungnya sendiri mulai terdengar lebih keras di tengah kesunyian rumah yang mencekam tersebut, memberikan firasat buruk yang mulai merayapi seluruh relung jiwanya yang sedang merasa sangat lelah. Saat tangannya menyentuh gagang pintu kamar, Aruna mendengar suara tawa kecil yang sangat dikenalnya. Namun suara itu bercampur dengan desahan seorang wanita. Dengan napas yang tertahan, dia mendorong pintu tersebut perlahan, dan seketika dunianya seolah runtuh saat melihat Raka sedang memeluk mesra seorang wanita lain. Wanita itu adalah Siska, rekan kerja Raka yang selama ini selalu bersikap dingin padanya setiap kali mereka bertemu. Pemandangan di depannya begitu menyesakkan dada, membuat Aruna berdiri mematung dengan air mata yang mulai mengalir membasahi pipinya yang pucat. Raka yang menyadari kehadiran istrinya segera melepaskan pelukannya. Namun tidak ada raut penyesalan sedikit pun yang terpancar dari wajah pria yang telah dinikahinya itu. Sebaliknya, dia justru menatap Aruna dengan pandangan meremehkan seolah-olah istrinya hanyalah pengganggu yang tidak diinginkan di rumahnya sendiri yang mewah itu. Siska yang berada di sampingnya justru tersenyum sinis, sambil merapikan pakaiannya yang sedikit berantakan dengan gerakan yang sangat provokatif. Keheningan yang tercipta di dalam kamar itu terasa begitu tajam, menusuk harga diri Aruna yang selama ini telah dia pertahankan dengan penuh kesabaran. "Kamu sudah pulang rupanya, Aruna," ucap Raka dengan nada suara yang sangat dingin dan datar tanpa ada sedikit pun rasa bersalah di dalamnya. Dia kemudian berdiri dan berjalan mendekati istrinya. Sementara Siska tetap duduk di tepi ranjang dengan gaya yang sangat angkuh dan penuh kemenangan. Aruna masih terdiam. Tangannya semakin erat memeluk putranya yang masih terlelap, seolah ingin melindungi anak itu dari kenyataan pahit yang sedang terjadi. Kehancuran batin yang dirasakannya saat ini tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Karena pengkhianatan ini datang dari orang yang paling dia percayai. "Jangan menatapku seperti itu. Karena sejujurnya aku sudah muak dengan pernikahan sandiwara ini, yang hanya membuang-buang waktuku yang sangat berharga setiap harinya. Kamu harus sadar diri bahwa kamu hanyalah seorang wanita yatim piatu yang beruntung bisa kunikahi dan kuberikan kehidupan mewah di rumah ini." Raka melanjutkan perkataannya dengan nada yang semakin meninggi, membuat suasana di dalam kamar tersebut menjadi semakin tegang dan mencekam bagi Aruna. Dia seolah lupa bahwa selama ini Aruna adalah sosok yang selalu mendukungnya dari balik layar dengan penuh kesetiaan dan pengabdian yang tulus. Siska kemudian bangkit berdiri dan berjalan perlahan menuju ke arah Aruna dengan tatapan mata yang penuh dengan kebencian dan rasa sombong yang sangat tinggi. Dia menatap pakaian Aruna yang terlihat sederhana, lalu tertawa kecil seolah sedang mengejek kemiskinan yang dia anggap melekat pada diri wanita di depannya itu. "Dengar ya Aruna, Raka membutuhkan pendamping yang setara dengannya. Seseorang yang memiliki koneksi bisnis luas dan mampu membantunya mencapai puncak kesuksesan. Sedangkan kamu hanyalah beban yang hanya bisa menghabiskan uang hasil kerja keras Raka selama ini tanpa memberikan kontribusi apapun." Aruna menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang dia miliki agar tidak jatuh pingsan di depan dua orang yang sangat kejam tersebut. Dia menatap mata Raka dalam-dalam,
Mencari sedikit saja sisa cinta atau kasih sayang yang mungkin masih tersisa di sana. Namun yang dia temukan hanyalah kekosongan. Jadi, ini adalah alasan mengapa kamu selalu pulang terlambat dan jarang menghabiskan waktu bersama anak kita dalam beberapa bulan terakhir ini. Suara Aruna terdengar bergetar, namun tetap berusaha tenang, menunjukkan martabatnya sebagai seorang ibu yang tidak ingin terlihat lemah di depan pengkhianat. Raka tertawa sinis mendengar pertanyaan Aruna. Seolah hal itu adalah sesuatu yang sangat lucu, dan tidak perlu ditanyakan lagi secara serius dalam situasi seperti ini. Ya, aku sudah tidak mencintaimu lagi, dan aku ingin kita segera mengakhiri hubungan ini secepat mungkin, tanpa ada drama yang tidak perlu. Aku sudah menyiapkan surat cerai di atas meja itu. Dan aku harap kamu segera menandatanganinya agar aku bisa memulai hidup baru dengan Siska. Jangan harap kamu bisa mendapatkan sepeser pun harta dariku. Karena semua yang ada di rumah ini adalah milikku sepenuhnya secara hukum. Mendengar ancaman tersebut, Aruna merasakan sebuah dorongan kekuatan yang aneh mulai bangkit dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam dan sangat dingin. Selama ini dia memang sengaja menyembunyikan identitas aslinya sebagai pewaris tunggal Wijaya Holdings. Karena ingin mencari pria yang tulus mencintainya tanpa melihat harta. Namun, pengkhianatan Raka malam ini telah menghancurkan semua harapan itu dan membangkitkan sisi lain dari dirinya yang telah lama terkubur di bawah kesederhanaan. Dia menatap surat cerai itu dengan pandangan dingin. Seolah-olah kertas itu hanyalah sampah yang tidak memiliki nilai apapun baginya. Apakah kamu benar-benar yakin dengan keputusanmu ini, Raka? Dan apakah kamu sudah memikirkan segala konsekuensi yang akan terjadi setelah aku menandatangani surat ini? Aruna bertanya dengan nada suara yang tiba-tiba berubah menjadi sangat tenang dan berwibawa. Membuat Raka sedikit tertegun, sejenak, meskipun rasa angkuhnya tetap mendominasi. Siska yang merasa tidak sabar, segera menyela pembicaraan tersebut dengan kata-kata yang semakin menyakitkan. Mendesak Aruna untuk segera menandatangani dokumen tersebut, agar mereka bisa segera merayakan kebebasan Raka dari beban pernikahan, yang dianggap sangat membosankan itu. Tentu saja aku yakin. Karena tanpa aku, kamu tidak akan memiliki apa-apa, dan mungkin akan berakhir di jalanan bersama anak itu dengan mengenaskan. Jadi lebih baik kamu segera pergi dari sini sebelum aku memanggil petugas keamanan untuk mengusirmu secara paksa dari properti milikku ini sekarang juga. Raka melangkah mundur dan bersedekap, menunjukkan kekuasaan palsu yang selama ini dia banggakan di depan istrinya yang dia anggap sangat lemah. Dia tidak menyadari bahwa sebenarnya dialah yang selama ini hidup di atas kebaikan hati dan bantuan rahasia dari Aruna. Aruna berjalan menuju meja, meletakkan putranya perlahan di sofa yang berada di pojok ruangan. Lalu mengambil pena dengan gerakan tangan yang sangat anggun. Tanpa ragu sedikit pun, dia menggoreskan tanda tangannya di atas kertas putih tersebut. Secara resmi mengakhiri hubungan pernikahan yang telah dia perjuangkan selama 3 tahun ini. Setelah selesai, dia melemparkan pena itu ke atas meja dengan tatapan mata yang kini penuh dengan kilatan amarah yang terkendali, namun sangat mematikan. Raka dan Siska tampak sangat senang melihat hal itu, tanpa menyadari bahwa mereka baru saja mengundang kehancuran. Mulai detik ini, aku bukan lagi istrimu dan kamu tidak memiliki hak apapun atas hidupku maupun anakku yang tidak berdosa ini sedikit pun. Ingatlah hari ini baik-baik, Raka. Karena kamu akan segera menyadari betapa besarnya kesalahan yang telah kamu perbuat dengan meremehkan wanita yang selama ini mendukungmu. Aruna menggendong kembali putranya, lalu berjalan menuju pintu tanpa menoleh lagi ke belakang, meninggalkan aroma parfum Siska yang sangat menyengat dan memuakan itu. Langkah kakinya terasa sangat mantap. Tidak ada lagi keraguan yang menyelimuti pikirannya yang kini terfokus pada rencana pembalasan. Hujan di luar masih belum reda. Namun Aruna tidak peduli, dan terus berjalan menuju gerbang rumah dengan tekad yang sudah bulat dan sangat kokoh. Dia mengeluarkan ponsel dari saku jaketnya, lalu menekan sebuah nomor yang selama ini hanya dia gunakan dalam keadaan yang sangat darurat dan sangat penting. Halo,
Surya, jemput aku sekarang juga di depan gerbang perumahan ini, dan siapkan semua dokumen mengenai aset yang aku berikan kepada Raka selama ini. Aku ingin semua investasi tersebut ditarik kembali dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa ada sisa sedikit pun. Di ujung telepon, suara seorang pria terdengar sangat terkejut, namun tetap profesional saat menjawab perintah dari atasan tertingginya yang sudah lama tidak memberikan instruksi. Baik, Nona Aruna, saya akan segera meluncur ke lokasi Anda. Sekarang juga bersama dengan tim keamanan terbaik yang kami miliki untuk melindungi Anda. Kami sudah menunggu saat ini tiba. Karena kami tahu bahwa pria itu tidak pernah pantas untuk bersanding dengan wanita sehebat dan sekuat Anda. Aruna menutup teleponnya, lalu berdiri tegak di bawah rintik hujan. Menatap ke arah rumah megah yang kini terasa seperti penjara. Tak lama kemudian, 3 mobil mewah berwarna hitam legam berhenti tepat di depannya. Dan beberapa pria berjas rapi segera turun untuk memberikan payung padanya. Surya, asisten pribadinya yang paling setia, membukakan pintu mobil dengan penuh rasa hormat. Membuat beberapa tetangga yang melihat kejadian itu merasa sangat bingung dan terheran-heran. Aruna masuk ke dalam mobil dengan tenang, sementara putranya tetap tertidur pulas dalam dekapannya yang hangat, seolah tidak terganggu oleh kebisingan yang terjadi di sekitarnya. Mobil-mobil itu kemudian melesat pergi meninggalkan kompleks perumahan elit tersebut dengan kecepatan yang cukup tinggi. Di dalam mobil, Aruna menatap jalanan yang basah melalui jendela, sementara pikirannya mulai menyusun strategi untuk menghancurkan Raka dan Siska secara perlahan. Namun pasti, dia akan memastikan bahwa mereka merasakan apa artinya kehilangan segalanya. Mulai dari harta benda, jabatan, hingga harga diri yang selama ini mereka banggakan dengan sangat angkuh. Tidak akan ada lagi Aruna yang lemah dan penurut. Karena kini yang ada hanyalah Aruna Wijaya, sang penguasa industri keuangan yang memiliki kekuasaan tanpa batas. Balas dendam ini bukan hanya tentang rasa sakit hati, tetapi tentang keadilan bagi dirinya sendiri. Surya melirik melalui cermin tengah, melihat raut wajah Aruna yang kini tampak begitu tegas dan penuh dengan aura kepemimpinan yang sangat luar biasa kuat. Dia tahu bahwa ketika Aruna sudah memutuskan untuk bertindak, maka tidak akan ada satu orang pun di dunia ini yang mampu menghentikannya. Nona, semua rekening pribadi Raka yang terhubung dengan dana perusahaan Anda sudah saya bekukan untuk sementara waktu hingga perintah lebih lanjut diberikan. Selain itu, apartemen yang ditinggali Siska saat ini ternyata juga dibeli menggunakan uang dari salah satu anak perusahaan Wijaya Holdings secara ilegal. Aruna tersenyum dingin mendengar laporan tersebut, karena hal itu akan memudahkannya untuk memberikan pelajaran yang tak terlupakan bagi wanita penggoda tersebut dengan sangat cepat. Biarkan mereka menikmati kemenangan kecil mereka malam ini, karena besok pagi mereka akan terbangun dalam mimpi buruk yang paling mengerikan dalam hidup mereka yang sombong. Aku ingin kamu mengatur pertemuan dengan Dewan Direksi besok pagi, karena aku akan mengumumkan kembalinya aku ke kursi kepemimpinan utama secara resmi. Dunia bisnis harus tahu bahwa pemilik sah dari Wijaya Holdings telah kembali untuk mengambil apa yang menjadi haknya. Malam itu, di dalam sebuah suite mewah di hotel milik keluarganya, Aruna menatap putranya yang sedang tidur dengan wajah yang sangat damai dan penuh ketenangan. Dia berjanji dalam hati bahwa dia akan memberikan masa depan yang terbaik bagi anaknya, tanpa perlu ada sosok ayah pengkhianat seperti Raka. Luka di hatinya mungkin masih terasa pedih, namun kekuatan yang dia miliki jauh lebih besar daripada rasa sakit tersebut saat ini. Aruna Wijaya telah kembali, dan dia tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak harga dirinya lagi di masa depan yang akan segera datang. Sambil memegang segelas air putih, Aruna berdiri di dekat jendela kaca besar yang memperlihatkan keindahan lampu-lampu kota Jakarta yang sangat gemerlap dari ketinggian lantai 50. Dia tahu bahwa mulai besok, hidupnya tidak akan pernah sama lagi seperti sebelumnya. Dan dia sudah siap untuk menghadapi segala tantangan yang akan muncul. Raka mungkin mengira bahwa dia telah menang,
Namun sebenarnya dia baru saja menggali lubang kuburnya sendiri dengan tangannya yang penuh dengan ketamakan dan dosa. Pertunjukan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan Aruna akan menjadi sutradara tunggal dalam drama kehidupan yang sangat rumit ini. Dia teringat kembali semua penghinaan yang dilontarkan Raka dan Siska tadi, yang bukannya membuatnya semakin terpuruk, malah menjadi bahan bakar yang sangat panas bagi ambisinya. Setiap kata ejekan tentang latar belakangnya yang dianggap rendah kini berubah menjadi senjata yang akan dia gunakan untuk menghantam balik mereka dengan kekuatan finansial yang masif. Aruna menghela napas panjang, melepaskan semua beban masa lalu yang selama ini menghambat langkahnya untuk menjadi wanita yang paling berpengaruh di negeri ini. Kini saatnya bagi sang singa betina untuk menunjukkan taringnya yang tajam kepada semua orang yang berani meremehkannya. Cahaya lampu kristal di dalam suite mewah itu memantul di mata Aruna yang masih menyisakan sedikit jejak air mata. Namun sorot matanya kini telah berubah menjadi sedingin es yang membeku di puncak gunung tertinggi. Dia duduk di tepi ranjang berukuran besar, menatap putranya yang bernapas wenyip diu teratur. Seolah-olah dunia di luar sana tidak sedang mengalami guncangan yang hebat, akibat keputusan besar yang baru saja diambil oleh ibunya semalam. Kamar ini adalah tempat persembunyian yang aman, jauh dari kebisingan dan pengkhianatan yang baru saja dia alami di rumah yang dulu dia anggap sebagai tempat ternyaman dan paling suci. Surya berdiri dengan sikap tegak di dekat jendela besar yang menghadap ke arah cakrawala kota, menunggu dengan sabar sampai atasannya siap untuk memulai diskusi mengenai langkah strategi selanjutnya yang akan mereka ambil bersama. Dia telah bekerja untuk keluarga Wijaya selama lebih dari 2 dekade dan mengetahui dengan pasti potensi luar biasa yang dimiliki oleh wanita muda di depannya ini. Meskipun Aruna telah memilih untuk hidup rendah hati selama bertahun-tahun demi sebuah cinta yang ternyata palsu, kesetiaan Surya tidak pernah goyah sedikit pun. Dan malam ini dia merasa bangga melihat Aruna akhirnya memutuskan untuk menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya kepada dunia. Nona Aruna. Semua tim hukum dan keuangan dari Wijaya Holdings telah berkumpul secara virtual untuk menunggu instruksi langsung dari Anda mengenai pengalihan aset dan pembatalan kontrak kerjasama dengan pihak ketiga. Saya juga telah menginstruksikan Departemen Audit untuk memeriksa kembali semua aliran dana yang masuk ke rekening pribadi Raka selama periode pernikahan kalian berlangsung, untuk memastikan tidak ada kebocoran dana perusahaan. Kita memiliki bukti yang sangat kuat mengenai penggunaan fasilitas perusahaan secara ilegal yang dilakukan oleh Raka, melalui kedudukannya yang sebenarnya hanyalah merupakan pinjaman dari pengaruh kekuasaan rahasia yang Anda berikan kepadanya secara cuma-cuma. Aruna mengangguk perlahan. Jemarinya membelai rambut putranya dengan penuh kasih sayang. Sebelum dia berdiri dan melangkah menuju meja kerja yang sudah disiapkan oleh staf hotel dengan sangat rapi dan lengkap. Dia tidak ingin membuang waktu lebih lama lagi untuk meratapi nasibnya. Karena setiap menit yang berlalu adalah kesempatan bagi Raka untuk terus menikmati kemewahan yang bukan miliknya secara sah dan benar. Kita akan mulai dengan menarik semua dukungan likuiditas dari Prawira Group, perusahaan yang dibangun Raka dengan menggunakan modal rahasia dariku. Dan aku ingin proses ini dilakukan secara bertahap, namun sangat mematikan bagi struktur finansial mereka. Aruna ingin melihat bagaimana pria yang sangat dia cintai itu menghadapi kenyataan pahit ketika semua fasilitas kartu kredit tanpa batas miliknya diblokir secara permanen dalam hitungan jam sejak instruksi ini dikeluarkan. Dia juga memerintahkan Surya untuk memutuskan kontrak pemasok utama yang selama ini memberikan keringanan harga kepada perusahaan Raka hanya karena pengaruh nama besar Wijaya Holdings yang berdiri kokoh di belakangnya secara rahasia. Tanpa dukungan tersebut, Prawira Group hanyalah sebuah cangkang kosong yang akan segera runtuh begitu dihantam oleh badai hutang yang selama ini mereka sembunyikan dari para investor luar yang sangat mempercayai reputasi palsu itu. Selain masalah bisnis, Aruna juga memfokuskan perhatiannya pada Siska, wanita yang telah dengan berani menghancurkan kebahagiaan keluarganya dan menghina status sosialnya di depan wajahnya sendiri dengan cara yang sangat keji. Siska saat ini menjabat sebagai direktur pemasaran di salah satu anak perusahaan otomotif milik Wijaya Holdings.
Sebuah posisi yang dia dapatkan melalui manipulasi data dan hubungan gelap yang dia jalin dengan Raka. Aruna memerintahkan pemecatan tidak hormat bagi Siska atas dasar pelanggaran kode etik berat dan penggelapan dana promosi yang selama ini dia gunakan untuk membiayai gaya hidup mewahnya yang sangat memuakan itu. Selama ini, Aruna sengaja menutup mata karena dia ingin memberikan kesempatan kepada Raka untuk membuktikan bahwa dia mencintai Aruna karena kepribadiannya, bukan karena harta kekayaan yang melimpah ruah yang dimiliki oleh keluarganya. Namun, pengkhianatan yang dia saksikan dengan mata kepalanya sendiri telah menyadarkannya bahwa kesederhanaan yang dia tunjukkan justru menjadi bumerang yang membuat suaminya merasa bebas untuk meremehkan dan menyakiti hatinya tanpa rasa takut. Sekarang, topeng kesederhanaan itu telah dia lepaskan sepenuhnya. Dan dia siap untuk kembali mengenakan mahkota kekuasaan yang memang sudah menjadi hak lahirnya sejak dia pertama kali menghirup udara di dunia ini. Surya menyerahkan sebuah tablet yang berisi laporan keuangan terbaru dari Prawira Group, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut saat ini sedang sangat bergantung pada proyek pembangunan pusat perbelanjaan yang didanai oleh konsorsium perbankan internasional. Aruna tersenyum tipis saat melihat nama bank utama yang memberikan pinjaman tersebut. Karena bank itu adalah salah satu unit bisnis strategis yang berada di bawah kendali langsung keluarganya melalui skema kepemilikan saham mayoritas yang sangat rahasia. Dengan satu panggilan telepon, dia bisa membuat bank tersebut menarik kembali komitmen pinjamannya dan meminta pelunasan segera atas semua hutang yang telah diberikan sebelumnya. Lakukan sekarang juga, Surya. Berikan tekanan pada bank untuk meninjau kembali profil risiko Prawira Group berdasarkan laporan internal terbaru yang telah kita buat secara sangat detail mengenai penyalahgunaan wewenang direksi. Aku ingin Raka merasakan bagaimana rasanya dikejar-kejar oleh penagih hutang dan kehilangan semua rasa hormat dari rekan-rekan bisnisnya yang selama ini hanya mendekatinya karena mengincar keuntungan dari posisi palsunya. Kehancuran ini harus terasa nyata dan sangat menyakitkan. Agar dia tahu bahwa ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar untuk sebuah pengkhianatan terhadap kepercayaan tulus dari seorang wanita yang mencintainya. Di sisi lain kota, di dalam rumah yang kini terasa sangat asing, Raka dan Siska masih merayakan apa yang mereka anggap sebagai kemenangan besar atas Aruna yang dianggap sangat lemah dan tidak berdaya. Mereka menuangkan sampanye mahal ke dalam gelas kristal, tertawa sambil membicarakan rencana masa depan mereka untuk segera menikah dan menguasai semua aset yang selama ini Raka klaim sebagai miliknya secara pribadi. Raka merasa sangat lega karena akhirnya bisa menyingkirkan Aruna, yang menurutnya hanyalah seorang wanita membosankan yang tidak memiliki ambisi apapun untuk maju dalam dunia sosialita yang sangat glamor dan penuh intrik. Siska bersandar di bahu Raka dengan manja, sambil memandangi cincin berlian yang baru saja diberikan oleh pria itu sebagai tanda ikatan cinta. Mereka yang baru saja resmi dideklarasikan secara sangat terbuka. Dia sudah tidak sabar untuk segera pindah ke rumah ini dan mengusir semua kenangan tentang Aruna dari setiap sudut ruangan, tanpa menyadari bahwa bahaya besar sedang mengintai mereka dari balik bayang-bayang. Mereka berdua begitu tenggelam dalam keserakahan dan nafsu kekuasaan, sehingga gagal menyadari bahwa semua kemewahan yang mereka nikmati saat ini sebenarnya berdiri di atas landasan yang sangat rapuh dan bisa runtuh kapan saja. Tiba-tiba, ponsel Raka berbunyi dengan nada yang sangat mendesak, menunjukkan panggilan masuk dari direktur keuangan perusahaannya, yang biasanya tidak pernah menghubunginya pada waktu yang sangat larut seperti malam yang sangat sunyi ini. Dengan perasaan yang sedikit kesal karena merasa waktu pribadinya terganggu, Raka mengangkat telepon tersebut dan bersiap untuk memberikan teguran keras kepada bawahannya yang dianggap tidak tahu aturan waktu tersebut. Namun, ekspresi wajahnya berubah menjadi sangat pucat dalam seketika ketika mendengar suara gemetar dari seberang telepon yang melaporkan bahwa semua rekening operasional perusahaan telah dibekukan secara tiba-tiba, tanpa pemberitahuan. Sebelumnya, apa maksudmu dibekukan? Itu tidak mungkin terjadi, karena kita selalu membayar cicilan tepat waktu, dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan semua dewan direksi bank tersebut. Selama bertahun-tahun ini,
Raka berteriak dengan penuh emosi, membuat Siska yang berada di sampingnya segera duduk tegak dengan raut wajah yang penuh dengan kekhawatiran yang sangat mendalam akan masa depan mereka berdua. Kabar buruk tersebut seolah menjadi petir di siang bolong yang menghancurkan suasana kegembiraan mereka. Memaksa Raka untuk segera berhadapan dengan kenyataan pahit yang belum pernah dia bayangkan akan terjadi sebelumnya. Kembali ke hotel. Aruna mengamati reaksi pasar melalui layar monitor yang menunjukkan fluktuasi nilai saham beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan Prawira Group yang mulai menunjukkan tren penurunan yang sangat drastis dan signifikan. Dia tahu bahwa ini barulah permulaan dari rangkaian peristiwa yang akan menghancurkan karir Raka secara total dan permanen di dunia bisnis yang sangat kejam terhadap pihak yang mengalami kegagalan finansial. Tidak ada ruang bagi belas kasihan dalam kamus Aruna saat ini. Karena dia sedang menjalankan misi untuk menegakkan keadilan bagi dirinya sendiri dan juga bagi masa depan putranya yang berharga. Nona Aruna. Siska baru saja menerima surat pemecatannya melalui email resmi perusahaan, dan dia tampaknya mencoba menghubungi beberapa orang di jajaran eksekutif untuk meminta penjelasan lebih lanjut mengenai keputusan mendadak tersebut. Tentu saja, tidak ada satupun dari mereka yang berani mengangkat teleponnya karena mereka semua sudah mengetahui bahwa perintah tersebut datang langsung dari kantor pusat dengan tingkat otoritas tertinggi. Surya melaporkan situasi tersebut dengan nada suara yang penuh dengan kepuasan. Karena dia juga sangat membenci perilaku Siska yang selama ini dianggap sangat merugikan citra baik perusahaan di mata publik. Aruna bersandar di kursinya, merasakan beban berat di pundaknya mulai sedikit terangkat, seiring dengan berjalannya rencana balas dendam yang telah dia susun, dengan sangat rapi dan sangat penuh ketelitian. Dia teringat kembali bagaimana dulu dia sering mengalah dalam perdebatan dengan Raka hanya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Meskipun sebenarnya dia memiliki argumen yang jauh lebih kuat dan masuk akal, semua pengorbanan itu kini terasa sangat sia-sia. Namun dia tidak menyesal karena pengalaman itu telah membentuknya menjadi pribadi yang jauh lebih tangguh dan waspada terhadap niat jahat orang lain. Dunia mungkin akan mengenalnya sebagai wanita yang dingin dan tidak berperasaan setelah kejadian ini. Namun Aruna tidak peduli lagi dengan pendapat orang-orang yang tidak pernah berada di posisinya yang sangat menyakitkan. Fokus utamanya saat ini adalah memastikan bahwa Wijaya Holdings tetap stabil di bawah kepemimpinannya dan bahwa semua elemen yang merusak di dalam perusahaan segera dibersihkan hingga ke akar-akarnya yang terdalam. Dia akan membuktikan kepada semua orang bahwa seorang wanita yang mereka anggap lemah sebenarnya memiliki kekuatan yang cukup besar untuk menjatuhkan seorang raja dari tahta palsunya yang penuh dengan kesombongan. Surya, siapkan helikopter untuk besok pagi pukul 7. Karena aku ingin tiba di kantor pusat tepat saat jam kerja dimulai untuk memimpin rapat koordinasi dengan seluruh kepala departemen strategis. Aku juga ingin kamu menyiapkan pernyataan pers singkat yang menyatakan bahwa aku telah kembali aktif menjabat sebagai direktur utama dan akan melakukan restrukturisasi besar-besaran di semua lini bisnis. Aruna memberikan perintah terakhirnya untuk malam ini dengan nada yang sangat tegas, menandakan bahwa masa libur panjangnya dari dunia bisnis telah resmi berakhir dan era baru akan segera dimulai. Setelah Surya meninggalkan ruangan, Aruna berjalan menuju jendela dan menatap pantulan dirinya di kaca yang memperlihatkan sosok wanita yang sangat berbeda dari Aruna yang beberapa jam lalu menangis di dalam kamar mandi. Dia adalah seorang pejuang, seorang ibu, dan seorang pemimpin yang tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menginjak-injak harga dirinya, hanya karena mereka merasa lebih kuat atau lebih berkuasa. Malam yang gelap ini akan segera berakhir, dan fajar yang akan menyingsing esok hari akan membawa cahaya baru bagi kehidupannya yang penuh dengan harapan dan tantangan besar yang menanti di depan mata. Di dalam benaknya, Aruna sudah merancang bagaimana pertemuan pertamanya dengan Raka setelah pria itu jatuh miskin nanti. Bukan untuk pamer kekayaan, melainkan untuk memberikan pelajaran tentang arti dari sebuah loyalitas yang tulus. Dia ingin Raka mengerti bahwa kekayaan bisa dicari, namun kepercayaan yang sudah rusak tidak akan pernah bisa diperbaiki kembali,
meskipun dengan menggunakan seluruh emas yang ada di dunia ini. Aruna memejamkan matanya sejenak, membiarkan keheningan malam menyelimuti dirinya, sebelum dia beristirahat untuk mengumpulkan tenaga guna menghadapi pertempuran besar yang akan segera terjadi di medan perang dunia bisnis. Keesokan paginya, suasana di kantor pusat Wijaya Holdings terasa sangat tegang karena berita kembalinya sang putri mahkota telah tersebar luas di kalangan karyawan sejak fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Para staf keamanan tampak lebih sigap dari biasanya, dan para eksekutif senior terlihat sibuk merapikan berkas-berkas laporan mereka, agar tidak ada kesalahan sedikit pun saat berhadapan dengan Aruna nantinya. Aruna tiba dengan mengenakan setelan jas berwarna hitam yang sangat elegan, menunjukkan otoritas dan keanggunan yang sempurna, membuat semua mata yang memandangnya merasa sangat kagum, sekaligus merasa sangat gentar pada saat yang bersamaan. Dia berjalan melalui lobi utama dengan langkah yang sangat pasti, mengabaikan bisik-bisik kekaguman dari orang-orang di sekitarnya yang baru pertama kali melihat wajah asli dari pemilik rahasia perusahaan tempat mereka bekerja selama ini. Setiap langkahnya adalah pernyataan perang terhadap ketidakadilan, dan setiap tatapannya adalah janji akan adanya perubahan besar yang akan membawa perusahaan menuju puncak kejayaan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Aruna masuk ke dalam lift khusus direksi, menuju lantai paling atas di mana ruang kerjanya yang luas telah menantinya selama bertahun-tahun dalam kesunyian yang kini akan segera berakhir dengan penuh kemeriahan. Saat pintu lift terbuka, Aruna melihat jajaran direksi sudah berdiri berbaris untuk menyambutnya dengan rasa hormat yang sangat tinggi. Sesuatu yang sudah sangat lama tidak dia rasakan dalam kehidupan pribadinya yang sederhana. Dia hanya memberikan anggukan kecil sebagai balasan, lalu terus berjalan menuju kursi kepemimpinan yang berada di ujung meja rapat panjang yang terbuat dari kayu mahoni berkualitas tinggi tersebut. Keheningan di dalam ruangan itu begitu terasa, seolah-olah semua orang sedang menahan napas untuk mendengarkan kata-kata pertama yang akan diucapkan oleh wanita yang kini memegang kendali penuh atas nasib mereka semua. Selamat pagi semuanya. Mari kita lupakan formalitas yang tidak perlu dan langsung fokus pada agenda utama kita. Hari ini mengenai penyelamatan aset dan pembersihan elemen negatif dari ekosistem bisnis kita. Saya di sini bukan untuk mendengarkan alasan, melainkan untuk melihat hasil nyata dari setiap keputusan yang akan kita ambil bersama mulai detik ini hingga masa depan nanti. Aruna memulai rapat dengan suara yang sangat jernih dan penuh wibawa, menandakan bahwa penguasa sebenarnya dari Wijaya Holdings telah kembali dan siap untuk menegakkan keadilan dengan tangan besinya yang sangat terlatih. Raka duduk di kursi kulitnya yang megah, sambil menatap pemandangan kota Jakarta yang terbentang luas dari balik jendela kaca kantornya yang berada di lantai 39. Dia merasa seperti seorang pemenang yang baru saja melepaskan beban sangat berat dari pundaknya setelah berhasil mengusir Aruna dari kehidupannya yang penuh dengan ambisi besar. Baginya, Aruna hanyalah masa lalu yang suram dan tidak memiliki nilai strategis apapun untuk masa depan bisnisnya yang sedang menuju puncak kejayaan. Dia tidak menyadari bahwa setiap napas keberhasilan yang dia rasakan saat ini sebenarnya adalah sisa dari kebaikan Aruna yang kini telah hilang. Di atas meja kerjanya yang terbuat dari kayu jati kualitas terbaik, terdapat sebuah draft kontrak kerjasama yang sangat tebal dengan logo Wijaya Holdings yang terlihat begitu prestisius dan mewah. Siska telah menjanjikan bahwa melalui pengaruhnya sebagai salah satu eksekutif di sana, Prawira Group akan mendapatkan hak eksklusif untuk proyek pembangunan superblok di kawasan pusat bisnis. Raka membayangkan bagaimana namanya akan menghiasi halaman depan majalah bisnis terkemuka sebagai pengusaha muda paling sukses tahun ini berkat keberaniannya mengambil langkah besar. Kesombongan yang menyelimuti pikirannya membuat dia merasa tak tersentuh oleh masalah apapun yang mungkin muncul di masa depan yang sangat cerah. Namun, keheningan di dalam ruangan mewah tersebut tiba-tiba pecah ketika telepon kantornya berdering dengan suara yang terdengar sangat mendesak dan tidak sabar untuk segera dijawab. Itu adalah panggilan dari Direktur Utama Bank Nasional, yang selama ini menjadi penyedia fasilitas kredit utama bagi seluruh kegiatan operasional perusahaan milik Raka secara berkelanjutan.
Raka mengangkat telepon dengan nada bicara yang sangat percaya diri. Mengira bahwa pihak bank ingin menawarkan tambahan fasilitas pinjaman atau memberikan ucapan selamat atas kesuksesan barunya. Dia tidak pernah menduga bahwa suara di seberang telepon akan membawa berita yang mampu meruntuhkan seluruh fondasi kerajaan bisnis yang dia banggakan. Selamat siang Pak Raka. Saya ingin menginformasikan bahwa berdasarkan hasil tinjauan mendadak dari Komite Risiko kami, seluruh plafon kredit Prawira Group telah diturunkan secara signifikan mulai jam ini. Kami juga meminta Anda untuk segera melunasi tunggakan cicilan yang jatuh tempo hari ini sebesar 50 miliar rupiah, tanpa ada penundaan sedikit pun. Jika pembayaran tidak diterima sebelum penutupan jam kerja sore nanti, kami terpaksa akan memulai proses penyitaan terhadap aset yang menjadi jaminan pinjaman tersebut. Suara dingin dari sang bankir membuat jantung Raka seolah berhenti berdetak sesaat karena merasa sangat terkejut dan sangat tidak percaya. Raka mencoba tertawa kecil untuk menutupi rasa paniknya yang mulai muncul, sambil mencoba meyakinkan pihak bank bahwa ini pasti hanyalah sebuah kesalahan administratif yang sangat konyol. Pak Direktur, Anda pasti bercanda karena perusahaan saya baru saja akan menandatangani kontrak raksasa dengan Wijaya Holdings yang nilainya mencapai triliunan rupiah dalam waktu dekat. Tidak mungkin ada masalah risiko finansial pada posisi kami saat ini. Jadi, tolong, periksa kembali data Anda sebelum membuat pernyataan yang bisa merusak hubungan baik kita. Raka mencengkeram gagang teleponnya dengan sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih karena menahan emosi yang mulai meledak secara tidak terkendali. Sayangnya, pihak bank tetap pada pendiriannya dan menyatakan bahwa perintah peninjauan kembali ini datang dari otoritas yang jauh lebih tinggi dan tidak bisa diganggu-gugat. Kami mendapatkan informasi yang sangat valid bahwa jaminan aset yang Anda berikan ternyata memiliki status kepemilikan yang bermasalah dan sedang dalam proses pembatalan sepihak. Mohon maaf Pak Raka, tetapi kami harus mengutamakan keamanan dana nasabah kami di atas segalanya dalam situasi yang sangat mendesak seperti sekarang ini. Sambungan telepon terputus begitu saja, meninggalkan Raka dalam kondisi gemetar hebat dengan keringat dingin yang mulai membanjiri dahi dan punggungnya yang kini terasa sangat kaku. Sementara itu, di kantor pusat Wijaya Holdings, Aruna duduk dengan tenang di belakang meja kerja besar yang dulunya milik mendiang ayahnya dengan penuh wibawa dan ketegasan. Dia mengenakan kacamata berbingkai tipis sambil menatap layar monitor yang menampilkan grafik penurunan nilai saham Prawira Group secara waktu nyata di Bursa Efek. Di sampingnya, Surya terus memberikan laporan berkala mengenai perkembangan serangan finansial yang sedang mereka lancarkan secara sistematis terhadap semua lini bisnis milik Raka tanpa ampun. Aruna tidak merasakan kesenangan sedikit pun saat melihat kehancuran itu, melainkan hanya sebuah kepuasan dingin karena telah berhasil menegakkan keadilan yang seharusnya. Apakah semua pemasok utama mereka sudah memberikan konfirmasi mengenai penghentian pengiriman bahan baku untuk proyek pembangunan di Jakarta Barat? Surya Aruna bertanya dengan nada suara yang sangat datar namun mengandung otoritas yang sangat kuat dan tidak bisa dibantah oleh siapapun. Dia ingin memastikan bahwa tidak ada satu celah pun bagi Raka untuk melarikan diri atau mencari bantuan dari pihak luar selama proses penghancuran ini berlangsung. Pengkhianatan Raka bukan hanya melukai perasaannya sebagai seorang istri, tetapi juga telah merusak integritas keluarga Wijaya yang selama ini dia jaga dengan sangat hati-hati melalui penyamaran panjangnya. Sudah Nona Aruna. Semua vendor telah setuju untuk memutuskan hubungan kerja dengan Prawira Group. Setelah kami menawarkan kontrak jangka panjang yang jauh lebih menguntungkan dengan Wijaya Holdings. Saat ini Raka benar-benar terisolasi secara finansial dan tidak akan ada satupun pengusaha di kota ini yang berani meminjamkan uang kepadanya secara pribadi. Kita juga telah mengirimkan surat somasi resmi terkait penyalahgunaan nama baik perusahaan kami yang dilakukan oleh Siska untuk kepentingan pribadi mereka berdua selama ini. Surya menjelaskan semuanya dengan penuh ketelitian, menunjukkan betapa efisiennya jaringan kekuasaan yang dimiliki oleh Aruna di dunia bisnis yang sangat keras. Aruna bersandar di kursinya yang empuk, sambil membayangkan wajah Siska saat menyadari
bahwa surat pemecatannya bukanlah sebuah gertakan belaka dari Departemen Sumber Daya Manusia perusahaan mereka. Dia tahu bahwa wanita seperti Siska hanya akan setia selama ada uang dan kemewahan yang bisa dia nikmati tanpa harus bekerja keras dengan jujur. Begitu sumber kekayaan Raka menghilang, Siska pasti akan menjadi orang pertama yang meninggalkan pria itu dan mencari mangsa baru yang lebih kaya dan lebih mudah untuk dimanipulasi. Ini adalah pelajaran berharga tentang sifat asli manusia yang seringkali dibutakan oleh kilauan harta yang sebenarnya hanyalah merupakan sebuah fata morgana sementara. Di tempat lain, Siska sedang mencoba masuk ke dalam sistem internal perusahaan menggunakan kode akses pribadinya. Namun layar komputer di depannya hanya menampilkan pesan kesalahan yang berulang kali. Dia merasa sangat frustrasi dan mulai berteriak kepada staf teknologi informasi yang sedang bertugas. Menuntut penjelasan mengapa seorang eksekutif sepertinya tidak bisa mengakses data pemasaran. Namun, para staf tersebut hanya menatapnya dengan pandangan dingin dan penuh rasa jijik. Karena mereka semua sudah mengetahui berita tentang skandal perselingkuhannya yang telah tersebar luas. Tidak ada lagi rasa hormat yang tersisa untuk wanita yang telah menggunakan kecantikannya untuk menghancurkan rumah tangga orang lain. Maaf Bu Siska. Akun Anda telah dinonaktifkan secara permanen atas perintah langsung dari Dewan Direksi Pusat, karena adanya dugaan pelanggaran kode etik yang sangat berat. Anda diminta untuk segera mengosongkan ruangan kerja Anda dan meninggalkan gedung ini dalam waktu 30 menit dengan pengawalan dari tim keamanan internal kami. Seorang petugas keamanan bertubuh besar berdiri di depan pintu ruangan Siska, memberikan tekanan psikologis yang membuat wanita itu merasa sangat terhina dan sangat kecil. Kesombongan yang dia tunjukkan di depan Aruna semalam kini berubah menjadi rasa malu yang sangat luar biasa menyakitkan bagi harga dirinya. Siska mencoba menelepon Raka untuk mencari perlindungan. Namun nomor suaminya selalu sibuk karena Raka sendiri sedang berjuang menghadapi rentetan panggilan dari para investor yang menuntut kejelasan nasib uang mereka. Suasana di kantor Prawira Group telah berubah menjadi sangat kacau. Dengan para karyawan yang mulai berbisik-bisik mengenai kemungkinan perusahaan mereka akan segera dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Raka merasa seperti sedang tenggelam di tengah samudra yang sangat dalam tanpa ada satupun pelampung yang bisa dia jangkau untuk menyelamatkan nyawanya yang sangat berharga. Dia mulai menyadari bahwa kekuasaannya selama ini hanyalah sebuah ilusi yang sangat rapuh. Dengan rasa penasaran yang masih tersisa, Raka memutuskan untuk pergi ke alamat kontrakan sederhana, di mana dia mengira Aruna akan tinggal setelah terusir dari rumah mewah mereka semalam. Dia ingin melihat Aruna menderita dan mungkin memberikan sedikit uang santunan sebagai bentuk penghinaan terakhir untuk menunjukkan bahwa dialah yang tetap berdiri tegak di atas segalanya. Dalam pikirannya, Aruna pasti sedang menangis terseduh-seduh, sambil menggendong anak mereka di sebuah ruangan kecil yang pengap dan penuh dengan bau asap dapur yang sangat menyengat. Raka ingin memastikan bahwa wanita yang berani menantangnya itu telah benar-benar hancur dan tidak memiliki masa depan lagi. Namun, ketika dia tiba di lokasi yang diberitahukan oleh informannya, Raka hanya menemukan sebuah lahan kosong yang sedang dijaga ketat oleh beberapa pria berjas hitam yang tampak sangat profesional. Salah satu dari mereka mendekati mobil Raka dan memintanya untuk segera pergi, karena area tersebut merupakan properti pribadi milik Wijaya Holdings yang sedang dalam pengawasan ketat. Raka merasa sangat bingung dan mulai bertanya-tanya mengapa nama Wijaya Holdings selalu muncul di setiap langkah yang dia ambil sejak kejadian memilukan di kamarnya semalam tersebut. Rasa curiga mulai merayap di hatinya. Namun dia masih terlalu angkuh untuk menerima kebenaran yang sesungguhnya. Mungkin Aruna bekerja sebagai pelayan atau petugas pembersih di salah satu anak perusahaan mereka. Pikir Raka dalam hati mencoba mencari penjelasan logis yang menenangkan egonya yang terluka. Dia tertawa mengejek sendirian di dalam mobil. Membayangkan Aruna yang memakai seragam pelayan, sambil membersihkan lantai kantor milik orang-orang kaya, yang sebenarnya adalah kelas sosial yang pantas baginya. Raka tidak tahu bahwa saat ini Aruna sedang menandatangani dokumen yang akan menyita seluruh koleksi mobil mewah dan jam tangan mahal milik Raka sebagai jaminan atas hutang-hutangnya yang menumpuk,
Kehancuran total sudah berada tepat di depan pintu rumahnya tanpa dia sadari sedikit pun. Kembali ke markas besar. Aruna menerima laporan bahwa nilai saham Prawira Group telah anjlok hingga mencapai titik terendah dalam sejarah perdagangan bursa efek dalam 10 tahun terakhir ini. Banyak pemegang saham minoritas yang mulai melakukan aksi jual secara massal karena takut kehilangan seluruh modal investasi mereka akibat isu kebangkrutan yang semakin menguat setiap jamnya. Aruna memberikan perintah kepada Surya untuk mulai membeli saham-saham tersebut secara perlahan melalui perusahaan cangkang, agar dia bisa menjadi pemilik mayoritas secara mutlak, tanpa diketahui oleh Raka. Dia ingin mengambil alih perusahaan itu hanya untuk kemudian membubarkannya sebagai simbol berakhirnya era ketamakan Raka. Strategi ini dilakukan dengan sangat rapi sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari otoritas pengawas pasar modal yang biasanya sangat sensitif terhadap aksi korporasi besar yang terjadi secara mendadak. Aruna menggunakan kecerdasannya untuk bermain di zona abu-abu. Memanfaatkan setiap celah hukum yang ada untuk memastikan bahwa langkahnya legal, namun tetap mematikan bagi lawan-lawan bisnisnya. Dia menunjukkan kualitas sebagai seorang pemimpin yang visioner, yang mampu melihat gambaran besar sambil tetap memperhatikan detail-detail kecil yang seringkali diabaikan oleh para pesaingnya yang lebih emosional. Keberadaannya di puncak kekuasaan Wijaya Holdings kini tidak bisa lagi diragukan oleh siapapun. Malam mulai turun menyelimuti kota. Namun aktivitas di lantai eksekutif Wijaya Holdings masih terlihat sangat sibuk dengan para analis yang bekerja lembur untuk menyelesaikan tahap akhir rencana ini. Aruna berdiri di balkon ruang kerjanya, menghirup udara malam yang segar sambil memikirkan langkah selanjutnya untuk memberikan pukulan terakhir yang paling menentukan bagi nasib Raka. Dia tahu bahwa Raka akan mencoba melakukan segala cara untuk bertahan, termasuk mungkin memohon bantuan kepadanya. Jika dia mengetahui siapa sebenarnya wanita yang selama ini menjadi istrinya itu. Namun bagi Aruna, pintu maaf telah tertutup rapat sejak Raka memilih untuk mengkhianati janji suci pernikahan mereka. Anakku, suatu hari nanti, kamu akan mengerti mengapa ibu harus bersikap sekeras ini terhadap ayahmu yang telah kehilangan arah dan moralitasnya sebagai seorang manusia yang jujur. Aku ingin kamu tumbuh menjadi pria yang menghargai wanita dan memahami bahwa kekuatan sejati tidak diukur dari berapa banyak uang yang kita miliki di rekening bank. Aruna berbisik pelan sambil menatap foto putranya yang dia simpan di dalam liontin emas yang selalu dia kenakan di lehernya sebagai pengingat akan tujuan hidupnya. Perjuangan ini bukan hanya tentang dendam pribadi, tetapi tentang membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus keluarganya. Badai finansial yang dia ciptakan telah meluluhlantakkan banyak hal. Namun Aruna percaya bahwa dari puing-puing kehancuran ini akan tumbuh sesuatu yang jauh lebih kuat dan lebih bermartabat bagi semua orang. Dia akan membangun kembali apa yang telah rusak dengan fondasi yang lebih jujur. Tanpa ada ruang bagi orang-orang oportunis seperti Raka dan Siska untuk kembali merusak sistem. Aruna menutup pintu balkon dan kembali ke meja kerjanya, siap untuk menyelesaikan babak ketiga dari rencana besar yang akan mengubah peta persaingan bisnis di negeri ini selamanya. Waktu bagi Raka sudah hampir habis, dan lonceng kematian kariernya mulai terdengar sangat nyaring. Raka berdiri di tengah ruang kerjanya yang kini berantakan dengan berbagai dokumen penagihan utang yang berserakan di atas lantai marmer mahal yang dulu dia banggakan. Napasnya tersengal-sengal. Matanya merah karena kurang tidur selama 3 hari terakhir. Sejak badai finansial mulai menghantam Prawira Group, tanpa ada peringatan awal yang jelas. Dia merasa seolah-olah ada tangan raksasa yang sedang meremas jantungnya, menarik paksa semua kemewahan yang telah dia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun di dunia bisnis yang sangat kejam ini. Kesombongan yang dulu terpancar dari wajahnya kini telah digantikan oleh raut wajah penuh ketakutan yang sangat mendalam dan menghancurkan harga dirinya yang rapuh. Dia menatap telepon genggamnya dengan penuh harap, menunggu balasan dari para kolega bisnis yang biasanya selalu menjilat dan memujinya di setiap kesempatan pesta gala kelas atas. Namun, satu persatu dari mereka mulai memblokir nomornya atau memberikan alasan yang sangat tidak masuk akal untuk menghindari pembicaraan mengenai bantuan modal darurat yang sangat dia butuhkan.
Dunia yang dulu terasa begitu bersahabat kini berubah menjadi tempat yang sangat dingin dan asing bagi seorang pria yang sedang berada di ambang kehancuran total. Raka mulai menyadari bahwa persahabatan di lingkaran elit hanyalah sebatas transaksi yang akan berakhir saat keuntungan tidak lagi terlihat di depan mata yang penuh keserakahan. Siska melangkah masuk ke ruangan Raka dengan ekspresi wajah yang sangat berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi senyuman manis atau nada suara yang manja, yang biasanya dia tunjukkan. Dia melemparkan tas bermereknya ke atas meja dengan kasar. Lalu menuntut penjelasan mengenai pemecatan dirinya dari anak perusahaan Wijaya Holdings, yang terjadi secara sangat mendadak dan memalukan. Baginya, kegagalan Raka dalam menjaga stabilitas perusahaan adalah sebuah penghinaan terhadap gaya hidup mewah yang selama ini telah dia rencanakan dengan sangat matang bersama pria tersebut. Siska merasa terjebak dalam kapal yang sedang tenggelam, dan dia mulai mencari jalan keluar untuk menyelamatkan dirinya sendiri tanpa peduli nasib. Raka sedikit pun. Kamu bilang kamu punya segalanya di bawah kendali. Tapi lihatlah sekarang. Semua rekening diblokir, dan aku dipermalukan di depan semua staf pemasaran, karena tuduhan penggelapan dana. Siska berteriak dengan suara melengking yang memekakan telinga. Menunjukkan sisi aslinya yang sangat egois dan tidak memiliki rasa empati sedikit pun terhadap kekacauan yang dialami Raka. Raka hanya bisa terdiam. Merasa sangat terpukul karena wanita yang dia bela hingga mengorbankan keluarganya sendiri, justru menjadi orang pertama yang menikamnya dari belakang dengan kata-kata kasar. Kehancuran harga dirinya terasa semakin lengkap saat dia menyadari bahwa cintanya selama ini hanyalah sebuah investasi bodoh yang berujung pada kerugian besar yang nyata. Raka mencoba mendekati Siska untuk menenangkannya. Namun, wanita itu justru mendorongnya menjauh dengan tatapan penuh kebencian yang belum pernah dia lihat sebelumnya di dalam kamar tidur mereka. Jangan sentuh aku dengan tanganmu yang sudah tidak punya kekuatan apa-apa lagi untuk menjamin masa depanku yang glamor ini. Raka, karena aku butuh solusi nyata bukan sekadar janji manis. Jika kamu tidak bisa menghubungi pemilik Wijaya Holdings untuk mencabut laporan kepolisian terhadap diriku, maka jangan harap aku akan tetap berada di sampingmu saat petugas datang menyita rumah ini. Siska mengancam dengan nada yang sangat dingin, membuktikan bahwa kesetiaannya hanya sebatas saldo rekening bank yang kini sudah kosong melompong tanpa sisa. Mendengar ancaman tersebut, Raka merasa semakin terpojok dan mulai berpikir keras untuk menemukan cara agar bisa bertemu dengan sosok misterius yang memimpin Wijaya Holding saat ini. Dia mendengar rumor bahwa kursi ketua dewan direksi baru saja diisi oleh seseorang yang sangat berpengaruh dan memiliki otoritas absolut atas seluruh keputusan strategis perusahaan raksasa tersebut. Raka yakin bahwa jika dia bisa bersujud di hadapan sang pemimpin baru itu, mungkin masih ada sedikit harapan baginya untuk mendapatkan pengampunan atau keringanan beban hutang. Dia tidak menyadari bahwa orang yang sedang dia cari adalah wanita yang baru saja dia usir dengan penuh penghinaan beberapa malam yang lalu. Aruna mengamati seluruh drama yang terjadi di kantor Raka melalui laporan detektif swasta yang dia sewa untuk memantau pergerakan musuhnya secara berkala dari kejauhan yang sangat aman. Dia duduk di ruang kerjanya yang luas di puncak gedung Wijaya Holdings, sambil menikmati secangkir kopi hitam, tanpa gula yang mencerminkan suasana hatinya yang sangat fokus. Surya masuk ke ruangan dengan membawakan surat permohonan audiensi resmi yang dikirimkan oleh pengacara Raka, yang memohon dengan sangat rendah hati untuk diberikan waktu pertemuan singkat selama 5 menit saja. Aruna tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang mengandung arti kemenangan mutlak, namun tetap terlihat sangat anggun dan penuh dengan wibawa kepemimpinan yang luar biasa. Berikan dia jadwal pertemuan untuk lusa di ruang konferensi utama. Namun pastikan dia melewati semua prosedur pemeriksaan keamanan yang paling ketat dan sangat melelahkan bagi mentalnya. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang kecil yang harus menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan perhatian dari orang yang dia anggap lebih berkuasa dan lebih kuat. Jangan beritahu dia siapa yang akan menemuinya. Biarkan dia terus menebak-nebak hingga saat yang paling menentukan itu tiba di depan matanya sendiri yang penuh ketakutan.
Aruna memberikan instruksi kepada Surya dengan suara yang sangat tenang, seolah sedang merencanakan sebuah gerakan catur yang akan segera mengakhiri permainan lawan secara permanen. Surya mengangguk paham dan segera melaksanakan perintah tersebut dengan penuh ketelitian, memastikan bahwa semua jebakan psikologis telah terpasang dengan rapi untuk menyambut kedatangan sang mantan suami majikannya. Sementara itu, Raka yang menerima konfirmasi jadwal pertemuan merasa sangat gembira. Seolah-olah dia baru saja memenangkan lotre yang akan menyelamatkan hidupnya dari kehancuran total yang sudah di depan mata. Dia menghabiskan waktu 2 hari berikutnya dengan mempersiapkan argumen bisnis yang menurutnya sangat brilian, sambil tetap berusaha meyakinkan Siska agar tidak meninggalkannya sebelum pertemuan penting itu membuahkan hasil yang positif. Namun, Siska sudah mulai mengemasi barang-barangnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan Raka yang sedang sibuk bersiap-siap. Keserakahan Siska membuatnya mulai menghubungi beberapa kenalan lamanya di luar negeri, mencari tempat perlindungan jika sewaktu-waktu pihak berwenang mulai mengeluarkan surat perintah penangkapan atas kasus korupsi internal yang dituduhkan padanya. Dia tidak peduli pada Raka yang tampak sangat putus asa, karena baginya pria itu kini hanyalah sampah yang harus segera dibuang, agar tidak mengotori reputasinya di masa depan nanti. Hubungan yang dulu mereka agungkan sebagai cinta sejati kini telah menguap begitu saja, meninggalkan bau busuk dari sebuah pengkhianatan yang jauh lebih parah daripada yang pernah mereka lakukan kepada Aruna. Keduanya kini sedang menari di atas api yang mereka nyalakan sendiri tanpa rasa penyesalan yang jujur. Di sisi lain, Aruna menghabiskan waktunya dengan bermain bersama putranya di taman pribadi hotel, mencoba memberikan kasih sayang ganda untuk menggantikan sosok ayah yang telah gagal total tersebut. Dia melihat binar kebahagiaan di mata anaknya dan merasa bahwa semua keputusan keras yang dia ambil saat ini adalah demi masa depan sang buah hati yang tercinta. Kekuasaan yang dia miliki sekarang bukan lagi sebuah beban rahasia, melainkan sebuah alat yang dia gunakan untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi dari kekejaman dunia luar. Aruna menyadari bahwa menjadi seorang ibu yang kuat jauh lebih penting daripada menjadi seorang pebisnis yang sukses, meskipun dia mampu menjalankan keduanya secara sempurna. Malam sebelum pertemuan besar itu, Raka tidak bisa memejamkan matanya sedikit pun, karena terus membayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi jika permohonannya ditolak oleh pihak Wijaya Holdings yang sangat berkuasa. Dia memandangi foto-foto lamanya bersama Aruna yang belum sempat dia buang. Dan untuk pertama kalinya ada rasa sesal yang sangat kecil merayap di sudut hatinya yang sudah sangat keras. Namun, rasa sesal itu segera hilang saat dia teringat akan wajah Siska, yang menurutnya jauh lebih pantas untuk mendampingi seorang pria sukses seperti dirinya di masa kejayaan. Kesombongan Raka benar-benar telah membutakan nuraninya hingga dia tidak bisa membedakan mana emas yang murni dan mana tembaga yang hanya dipoles. Aruna sedang meninjau kembali laporan akhir mengenai aset Prawira Group yang telah berhasil disita oleh pihak bank, dan kini berada di bawah pengawasan tim restrukturisasi milik Wijaya Holdings secara resmi. Hampir 80% kekayaan Raka sebenarnya adalah modal yang berasal dari warisan keluarga Aruna yang dia kelola secara sembunyi-sembunyi selama masa pernikahan mereka yang penuh dengan kepura-puraan. Besok pagi, dia akan mengambil kembali semua itu dan meninggalkan Raka dalam kondisi yang jauh lebih miskin daripada saat pertama kali mereka bertemu di kampus dulu. Keadilan harus ditegakkan dengan cara yang paling teliti, agar tidak ada celah bagi pelaku kejahatan untuk kembali berbuat semena-mena. Setiap dokumen yang Aruna tanda tangani malam itu adalah sebuah paku terakhir pada peti mati karier bisnis Raka yang selama ini dibangun di atas fondasi kebohongan dan manipulasi yang sangat kotor. Dia merasa sangat tenang. Tidak ada kebencian yang meledak-ledak. Hanya sebuah ketegasan yang murni dari seorang wanita yang telah menemukan jati dirinya kembali setelah lama terbelenggu oleh cinta yang salah. Aruna tahu bahwa hari esok akan menjadi penutup dari babak kelam dalam hidupnya dan awal dari sebuah perjalanan baru sebagai seorang pemimpin yang sesungguhnya. Dia menutup map dokumen tersebut dengan perlahan, lalu mematikan lampu ruang kerjanya yang elegan untuk beristirahat sejenak sebelum menghadapi hari yang sangat menentukan. Di luar sana, Inanda Kolarantam.
Hujan kembali turun membasahi kota. Seolah ikut merasakan ketegangan yang sedang menyelimuti hati para karakter utama dalam drama kehidupan yang penuh dengan intrik finansial ini. Raka masih terjaga, menatap rintik hujan dari balik jendela apartemennya, yang kini terasa sangat sempit dan menyesakkan dada karena penuh dengan barang-barang yang akan segera disita. Dia tidak tahu bahwa fajar yang akan menyingsing beberapa jam lagi adalah awal dari kejatuhannya yang paling dalam dan paling menyakitkan yang pernah dialami oleh seorang pengusaha. Doa-doa kosong mulai terucap dari mulutnya, memohon bantuan kepada Tuhan yang sudah lama dia lupakan, demi mengejar kesenangan duniawi yang sangat sementara. Keesokan paginya, Raka mengenakan setelan jas terbaiknya yang masih tersisa. Mencoba tampil seprofesional mungkin di depan cermin, yang memantulkan bayangan seorang pria yang sebenarnya sudah hancur di dalam jiwanya. Dia menyisir rambutnya dengan sangat hati-hati, berusaha menyembunyikan gurat kelelahan yang sangat nyata di bawah matanya, yang menghitam karena kurang istirahat dan tekanan batin yang berat. Siska tidak ada di kamar saat dia bangun. Hanya ada sebuah pesan singkat yang mengatakan bahwa wanita itu harus pergi ke kantor pengacara untuk mengurus beberapa urusan pribadi yang mendesak. Raka tidak curiga bahwa Siska sebenarnya sedang menuju bandara untuk melarikan diri dari semua masalah hukum yang sedang mengintai mereka. Raka tiba di gedung pusat Wijaya Holding 1 jam lebih awal dari jadwal yang ditentukan. Namun, petugas keamanan tetap memintanya untuk menunggu di lobi umum bersama dengan tamu-tamu lainnya yang kurang penting. Dia merasa sangat tersinggung karena biasanya dia akan langsung dibawa ke ruang tunggu eksekutif yang sangat mewah. Namun kali ini tidak ada satupun staf yang menyapanya dengan hormat. Setiap menit yang berlalu di sofa lobi yang keras terasa seperti siksaan bagi egonya yang masih mencoba bertahan di tengah badai kehancuran yang semakin mendekat secara pasti. Dia terus memeriksa jam tangannya, merasa gelisah karena waktu seolah berjalan sangat lambat di tengah suasana kantor yang sangat sibuk tersebut. Ketika namanya akhirnya dipanggil, Raka merasa jantungnya berdegup sangat kencang hingga dia hampir sulit untuk bernapas dengan normal saat melangkah menuju lift khusus yang akan membawanya ke lantai paling atas. Dia dipandu oleh seorang staf muda yang bersikap sangat formal dan tidak ramah, menambah rasa cemas yang sudah sangat memuncak di dalam lubuk hatinya yang terdalam saat ini. Lorong menuju ruang konferensi tampak begitu panjang dan sunyi, dengan hiasan karya seni mahal yang seolah mengejek kemiskinan yang akan segera menimpanya secara resmi dalam waktu dekat. Raka mencoba mengatur napasnya, mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang dia miliki untuk berhadapan dengan sang penguasa bisnis yang sangat ditakuti itu. Pintu ruang konferensi terbuka secara otomatis, memperlihatkan sebuah meja panjang yang sangat megah dengan beberapa kursi kosong yang tersusun sangat rapi di sepanjang sisi ruangan yang sangat luas tersebut. Raka dipersilakan duduk di salah satu kursi tamu, sementara di depannya terdapat sebuah kursi pimpinan yang masih kosong, menghadap ke arah jendela besar dengan pemandangan kota yang sangat spektakuler. Dia duduk dengan kaku, menggenggam tas dokumennya dengan sangat erat, seolah benda itu adalah satu-satunya pelampung yang bisa menyelamatkannya dari tenggelam di lautan keputusasaan yang sangat dalam. Keheningan di ruangan itu begitu mencekam, hingga suara detak jam dinding pun terdengar seperti dentuman drum yang sangat keras di telinga Raka. Tiba-tiba, pintu di sisi lain ruangan terbuka, dan seorang wanita melangkah masuk dengan langkah kaki yang sangat mantap dan penuh dengan aura kekuasaan yang sangat luar biasa kuat dan mendominasi. Wanita itu mengenakan gaun formal berwarna biru tua yang sangat elegan, dengan perhiasan yang sangat minimalis, namun terlihat sangat mahal dan berkelas bagi siapapun yang melihatnya dengan saksama. Raka segera berdiri untuk memberikan salam. Namun kata-katanya tertahan di tenggorokan saat wanita itu berbalik dan menunjukkan wajahnya yang sangat cantik, namun penuh dengan ketegasan yang mematikan. Matanya yang tajam menatap langsung ke arah Raka, membuat pria itu merasa seolah-olah seluruh tubuhnya menjadi lemas dan tidak bertenaga sama sekali. Selamat siang, Pak Raka Prawira. Saya harap Anda tidak menunggu terlalu lama untuk pertemuan yang menurut Anda sangat mendesak dan sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan Anda yang sedang sekarat.
Suara wanita itu terdengar sangat akrab, namun memiliki nada otoritas yang jauh berbeda dari suara lembut yang biasanya didengar oleh Raka setiap hari di rumah mereka dulu. Raka terbelalak. Napasnya seolah terhenti total saat menyadari bahwa sosok yang berdiri di depannya adalah Aruna. Istrinya yang dia anggap miskin dan tidak berguna bagi masa depannya. Realitas pahit itu menghantamnya dengan kekuatan penuh, menghancurkan sisa-sisa kewarasan yang dia miliki dalam sekejap mata yang sangat singkat. Aruna duduk di kursi pimpinan dengan sangat tenang, lalu mempersilakan Raka untuk duduk kembali melalui isyarat tangan yang sangat dingin dan tidak memiliki emosi kasih sayang sedikit pun di dalamnya. Dia menatap tumpukan berkas di depannya tanpa mempedulikan wajah Raka yang kini sudah sepucat kertas dan tampak sangat menyedihkan di bawah pencahayaan lampu ruangan yang sangat terang benderang. Permainan kucing dan tikus ini telah mencapai puncaknya. Dan kini Aruna siap untuk menunjukkan kepada Raka siapa sebenarnya yang menjadi pemburu dan siapa yang menjadi mangsa dalam dunia yang penuh dengan tipu daya ini. Kesombongan Raka telah membawanya langsung ke dalam perangkap yang paling mematikan dalam hidupnya yang penuh dosa. Apakah Anda terkejut melihat saya di sini? Atau apakah Anda sedang menyesali keputusan Anda untuk tidak memeriksa latar belakang saya dengan lebih teliti? Sebelum Anda berani melakukan pengkhianatan yang sangat keji itu, Aruna bertanya dengan nada yang sangat datar. Namun setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti sembilu yang menyayat harga diri Raka hingga ke bagian yang paling dalam. Raka hanya bisa menundukkan kepalanya, merasa sangat kecil dan tidak berarti di depan wanita yang dulu dia remehkan dengan sangat kasar dan penuh dengan kata-kata penghinaan. Kini, nasibnya berada sepenuhnya di tangan Aruna. Dan dia tahu bahwa tidak akan ada belas kasihan bagi seorang pengkhianat sepertinya. Raka duduk mematung dengan wajah yang sangat pucat pasi. Seolah-olah seluruh pasokan oksigen di dalam ruangan mewah itu baru saja disedot habis oleh kehadiran Aruna yang begitu dominan. Dia tidak pernah membayangkan dalam mimpi terburuknya sekalipun bahwa wanita yang dia hina sebagai beban hidup ternyata adalah pemilik sah dari imperium bisnis yang sedang menghancurkannya. Setiap inci dari tubuhnya gemetar hebat karena rasa malu yang bercampur dengan ketakutan yang sangat mendalam akan masa depan yang kini terlihat sangat gelap dan suram. Aruna hanya menatapnya dengan pandangan yang sangat datar tanpa ada sedikit pun sisa kasih sayang di matanya. Keheningan di antara mereka berdua terasa begitu tajam, memotong semua harapan palsu yang sempat dibangun oleh Raka saat dia melangkah masuk ke dalam gedung megah milik keluarga Wijaya ini. Aruna menyesap air putih di depannya dengan gerakan yang sangat anggun, seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan komedi yang sangat menyedihkan dari seorang pria yang telah kehilangan akal sehatnya. Kamu mungkin bertanya-tanya sejak kapan aku memiliki kekuatan sebesar ini untuk mengendalikan nasibmu. Namun sebenarnya, jawabannya selalu ada di depan matamu sendiri selama bertahun-tahun. Ketamakanmu telah membuatmu menjadi buta terhadap realitas yang ada di sekitarmu. Raka mencoba membuka mulutnya untuk memberikan pembelaan, atau sekadar memohon maaf. Namun lidahnya terasa sangat kaku dan tidak mampu mengeluarkan satu patah kata pun yang berarti bagi situasi ini. Dia mengingat kembali setiap kata-kata kasar yang pernah dia lontarkan kepada Aruna, tentang bagaimana dia merendahkan martabat istrinya, hanya karena status sosial yang dia anggap sangat rendah. Sekarang, semua kata-kata itu berbalik arah dan menjadi peluru yang menghujam jantungnya sendiri dengan kekuatan yang sangat mematikan bagi harga dirinya yang sudah hancur. Dia merasa sangat bodoh karena telah melepaskan permata asli hanya demi mengejar bongkahan batu kali. Pertemuan ini bukan untuk memberikanmu kesempatan kedua, melainkan untuk memberitahumu bahwa semua aset yang kamu miliki saat ini akan segera disita oleh tim hukum kami mulai sore ini. Aku ingin kamu keluar dari gedung ini sekarang juga, dan jangan pernah mencoba untuk menghubungi aku atau putraku lagi dalam kapasitas apapun di masa depan nanti. Keamanan akan mengantarmu sampai ke pintu keluar, dan pastikan kamu tidak membawa satu barang pun yang bukan merupakan milikmu secara pribadi, menurut hukum yang berlaku. Aruna berdiri dari kursinya, menandakan bahwa waktu bagi Raka telah habis secara resmi di ruangan itu. Raka melangkah keluar dari ruangan dengan bahu yang lunglai,
Merasa seolah-olah seluruh dunia sedang menertawakan kegagalan besarnya yang sangat memalukan sebagai seorang pengusaha yang dulu sangat dihormati banyak orang. Di luar gedung, dia menemukan bahwa mobil mewahnya sudah tidak ada lagi di tempat parkir eksekutif, karena sudah ditarik paksa oleh pihak perusahaan leasing. Dia terpaksa berjalan kaki menuju halte bus terdekat. Sebuah pengalaman yang sudah sangat lama tidak dia rasakan sejak dia mulai menikmati kemewahan dari uang rahasia milik Aruna. Di tengah keputusasaannya, dia mendengar kabar tentang sebuah pesta gala besar yang akan diadakan esok malam. Pesta gala tersebut diadakan oleh keluarga Wijaya untuk merayakan hari ulang tahun perusahaan sekaligus memperkenalkan sosok pemimpin baru yang akan memegang kendali penuh atas masa depan industri finansial. Raka berpikir bahwa jika dia bisa masuk ke dalam pesta tersebut, dia mungkin bisa menemukan sekutu baru di antara para pengusaha internasional yang hadir di sana. Dia segera menghubungi Siska yang ternyata belum benar-benar pergi meninggalkan kota, melainkan sedang bersembunyi di sebuah hotel murah sambil menunggu situasi menjadi sedikit lebih aman. Mereka berdua sepakat untuk melakukan upaya terakhir demi mendapatkan undangan resmi ke acara yang sangat bergengsi tersebut. Siska menggunakan sisa-sisa koneksinya di dunia malam untuk mencari seseorang yang bersedia menjual undangan atau setidaknya memalsukan identitas mereka agar bisa menyelinap masuk ke dalam hotel bintang 5 itu. Dia merasa bahwa kecantikannya masih bisa menjadi senjata ampuh untuk memanipulasi para pria kaya yang mungkin merasa kasihan melihat kondisi mereka yang sedang terjepit oleh masalah. Meskipun hatinya dipenuhi dengan kebencian terhadap Raka, dia tahu bahwa mereka harus bekerja sama satu kali lagi jika ingin keluar dari lubang kemiskinan yang sangat mengancam. Keduanya tidak menyadari bahwa setiap gerak-gerik mereka sudah dipantau secara ketat oleh tim keamanan Aruna. Di sisi lain, Aruna sedang mempersiapkan dirinya dengan bantuan para penata gaya terbaik dunia yang didatangkan langsung dari Paris untuk memastikan penampilannya sempurna di malam yang bersejarah. Dia memilih sebuah gaun malam berwarna merah marun yang melambangkan keberanian dan kekuatan seorang wanita yang telah berhasil melewati badai kehidupan yang sangat hebat. Setiap detail dari riasannya dikerjakan dengan penuh ketelitian, menciptakan aura kemewahan yang tenang, namun sangat mengintimidasi bagi siapapun yang berani menatap matanya secara langsung. Dia bukan lagi Aruna yang pendiam, melainkan sang dewi bisnis yang siap mengambil kembali tahtanya yang sempat ditinggalkan. Malam pesta pun tiba, dan lobi Hotel Grand Wijaya dipenuhi oleh deretan mobil mewah yang mengantarkan tamu-tamu undangan dari kalangan diplomat, pengusaha sukses, hingga para selebriti papan atas. Karpet merah terbentang luas, menyambut para tamu yang mengenakan pakaian terbaik mereka dengan senyuman yang penuh dengan kepura-puraan di balik topeng status sosial yang mereka kenakan. Musik orkestra yang merdu mengalun di seluruh penjuru ruangan, menciptakan suasana yang sangat megah. Namun terasa dingin bagi mereka yang memiliki niat jahat di dalam hatinya. Penjagaan di pintu masuk sangat ketat, dengan pemeriksaan biometrik yang sulit untuk ditembus oleh para penyusup. Raka dan Siska tiba dengan menggunakan taksi tua, mencoba tampil seanggun mungkin meskipun pakaian yang mereka kenakan hanyalah sewaan dari toko barang bekas yang berkualitas rendah. Mereka berhasil mendapatkan undangan dari seorang broker gelap yang menjanjikan bahwa identitas palsu mereka tidak akan terdeteksi oleh sistem keamanan yang ada di pintu utama hotel. Dengan jantung yang berdegup kencang, Raka melangkah menuju barisan pemeriksaan, berharap bahwa keberuntungan masih berpihak padanya untuk sekali lagi dalam hidupnya yang penuh dengan perjudian nasib. Dia tidak tahu bahwa namanya sudah masuk ke dalam daftar hitam yang akan segera diproses oleh petugas keamanan. Surya yang memantau layar monitor dari ruang kendali pusat memberikan instruksi kepada petugas di pintu masuk untuk membiarkan Raka dan Siska masuk ke dalam ruangan pesta. Aruna ingin mereka melihat secara langsung momen kejayaannya dan merasakan kepedihan yang paling dalam saat menyadari bahwa mereka hanyalah serangga kecil di kaki sang penguasa. Biarkan mereka mencicipi sedikit kemewahan untuk terakhir kalinya sebelum kita menjatuhkan mereka ke dalam jurang kehancuran yang tidak akan pernah bisa mereka daki kembali selamanya.
Senyuman Surya mencerminkan kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada keluarga Wijaya yang telah memberinya kehidupan yang layak dan sangat bermartabat selama ini. Di dalam ruangan pesta yang sangat luas, Raka merasa sedikit percaya diri saat melihat beberapa mantan rekan bisnisnya sedang berbincang di dekat meja minuman beralkohol mahal. Dia mencoba mendekati mereka dengan senyum yang dipaksakan, berusaha membangun percakapan ringan, seolah-olah masalah finansial yang menimpanya hanyalah sebuah rumor kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan secara berlebihan. Namun, para pengusaha itu justru membuang muka atau segera pergi meninggalkan Raka. Begitu mereka menyadari siapa pria yang sedang mencoba menyapa mereka dengan nada yang sangat ramah tersebut. Berita tentang kejatuhan Prawira Group ternyata sudah tersebar luas di seluruh penjuru kota Jakarta. Siska juga mengalami nasib yang sama saat dia mencoba mendekati beberapa pria kaya yang dulu sering memberikan perhatian lebih kepadanya di berbagai acara sosialita yang pernah dia datangi. Mereka menatapnya dengan pandangan penuh rasa jijik, seolah-olah dia adalah pembawa wabah penyakit yang harus segera dihindari agar tidak merusak reputasi mereka di depan umum. Dia merasa sangat terhina, menyadari bahwa tanpa jabatan mentereng di Wijaya Holdings, dia hanyalah seorang wanita biasa yang tidak memiliki nilai jual apapun di mata kaum elit. Kemarahan dan rasa malu mulai berkecamuk di dalam dadanya, membuatnya ingin segera pergi, namun rasa serakah menahannya. Tiba-tiba, lampu-lampu di dalam ruangan besar itu mulai meredup secara perlahan, menandakan bahwa acara utama yang ditunggu-tunggu oleh semua tamu undangan akan segera dimulai di atas panggung. Suara pembawa acara yang sangat profesional menggema melalui pengeras suara, meminta semua tamu untuk mengalihkan perhatian mereka ke arah layar besar yang menampilkan sejarah perjalanan Wijaya Holdings. Raka berdiri di sudut ruangan dengan napas yang tertahan, berharap bahwa pemimpin baru tersebut adalah seseorang yang bisa dia suap atau dia pengaruhi dengan kemampuannya berbicara yang selama ini menjadi senjata utamanya. Dia tidak menyadari bahwa kebenaran akan segera terungkap. Malam ini adalah malam yang sangat istimewa bagi kita semua, karena kita akan menyaksikan kembalinya sang pewaris tunggal yang telah lama mengamati kita dari balik layar kesederhanaan. Beliau adalah sosok yang memiliki visi luar biasa dan kekuatan mental yang tidak tergoyahkan oleh segala bentuk cobaan yang menerpa kehidupan pribadinya selama beberapa tahun terakhir. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Ketua Dewan Direksi sekaligus pemilik mayoritas dari Wijaya Holdings yang baru, Nona Aruna Wijaya. Kata-kata pembawa acara tersebut bagaikan ledakan bom yang menghancurkan seluruh dinding pertahanan mental yang dimiliki oleh Raka dan Siska. Aruna melangkah keluar dari balik tirai emas dengan keanggunan seorang ratu yang sedang menuju tahtanya, membuat seluruh ruangan seketika menjadi sangat sunyi karena rasa kagum yang luar biasa. Cahaya lampu sorot mengikuti setiap langkahnya, menonjolkan kecantikan alaminya yang dipadukan dengan aura kepemimpinan yang sangat kuat dan sangat mempesona bagi siapapun yang memandangnya. Dia berdiri di tengah panggung dengan senyuman yang sangat tipis, namun mengandung makna kemenangan yang sangat mendalam atas semua rintangan yang telah dia hadapi selama ini. Matanya kemudian menyapu seluruh ruangan, mencari sosok dua orang pengkhianat yang sedang berdiri mematung di kejauhan. Raka merasa kakinya menjadi sangat lemas hingga dia harus berpegangan pada pinggiran meja agar tidak jatuh tersungkur di lantai marmer yang sangat dingin tersebut. Dia melihat Aruna, wanita yang pernah dia maki-maki dan dia usir dari rumahnya sendiri, kini berdiri di puncak dunia sebagai orang yang memegang nasibnya. Rasa sesal yang sangat besar mulai menghantam jiwanya. Namun dia tahu bahwa semuanya sudah sangat terlambat untuk diperbaiki kembali dengan kata-kata manis yang palsu. Dia menyadari bahwa setiap kesulitan yang dia alami dalam beberapa hari terakhir adalah hasil dari perbuatan tangannya sendiri yang sangat kotor dan penuh dosa. Siska menatap panggung dengan ekspresi wajah yang penuh dengan rasa tidak percaya dan ketakutan yang sangat luar biasa hebatnya hingga tubuhnya mulai mengeluarkan keringat dingin. Dia teringat bagaimana dia menghina Aruna sebagai wanita miskin yang hanya menjadi beban bagi karier Raka. Dan sekarang kenyataan menunjukkan bahwa dialah yang sebenarnya menjadi beban.
Rasa malu yang dia rasakan saat ini jauh lebih menyakitkan daripada rasa lapar atau kemiskinan yang pernah dia alami di masa lalunya yang sangat suram dan kelam. Dia ingin segera melarikan diri dari ruangan itu. Namun kakinya seolah-olah sudah terpaku kuat di lantai yang sangat mewah itu. Aruna mulai berbicara melalui mikrofon. Dan suaranya yang tenang namun penuh dengan wibawa merasuki setiap sudut ruangan. Memberikan pesan tentang integritas dan kejujuran dalam dunia bisnis internasional. Dia menekankan bahwa di bawah kepemimpinannya, Wijaya Holdings tidak akan memberikan toleransi sedikitpun kepada siapapun yang mencoba melakukan manipulasi atau pengkhianatan terhadap nilai-nilai lurus. Setiap kata yang dia ucapkan seolah-olah ditujukan langsung kepada Raka dan Siska, membuat mereka merasa semakin kecil dan tidak berarti di hadapan ratusan orang terpandang. Ini adalah momen di mana keadilan sedang ditegakkan di hadapan dunia yang seringkali menutup mata terhadap kebenaran. Beberapa tamu undangan mulai menoleh ke arah Raka dan Siska. Seolah-olah mereka baru saja menyadari kehadiran dua sosok yang sedang menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan eksekutif. Bisik-bisik mulai terdengar di sekitar mereka, berisi cemoohan dan hinaan tentang betapa bodohnya seorang pria yang telah menyia-nyiakan istri sehebat Aruna hanya demi seorang wanita simpanan. Raka merasa ingin menghilang dari muka bumi saat ini juga. Karena setiap tatapan mata yang tertuju padanya terasa seperti anak panah yang menusuk langsung ke jantungnya. Harga dirinya telah hancur berkeping-keping di tengah pesta yang seharusnya menjadi tempat untuk memamerkan kesuksesan dan kekayaan palsunya. Setelah menyelesaikan pidatonya, Aruna turun dari panggung dan mulai menyalami para tamu penting dengan sikap yang sangat profesional dan penuh dengan keramah tamahan yang sangat berkelas bagi seorang bangsawan. Dia sengaja berjalan melewati area di mana Raka dan Siska berdiri. Namun dia sama sekali tidak menoleh atau memberikan perhatian sedikit pun kepada mereka berdua. Bagi Aruna, mereka sudah tidak lagi ada di dalam dunianya. Dan kehadiran mereka di sini hanyalah untuk memastikan bahwa proses pembersihan mental telah selesai dengan sangat sempurna. Keberadaan mereka di sana hanyalah sebagai saksi bisu atas kebangkitan sang raksasa bisnis yang dulu pernah mereka remehkan. Suasana di dalam aula mewah Hotel Grand Wijaya masih terasa sangat tegang. Meskipun musik orkestra telah kembali mengalun lembut di latar belakang ruangan yang sangat luas itu. Raka berdiri terpaku di sudut ruangan dengan keringat dingin yang terus mengalir membasahi kemeja mahalnya yang kini terasa sangat mencekik lehernya sendiri dengan sangat kuat. Dia menatap Aruna yang sedang dikelilingi oleh para konglomerat internasional. Menyadari bahwa wanita yang dulu dia anggap remeh kini telah menjadi penguasa yang memegang seluruh nasib hidupnya di telapak tangannya yang sangat halus. Kebenaran ini menghantamnya jauh lebih keras daripada kebangkrutan finansial yang sedang dia hadapi saat ini dengan penuh rasa ketakutan yang sangat mendalam luar biasa. Siska mencoba menarik lengan Raka untuk segera meninggalkan tempat itu sebelum situasi menjadi semakin memalukan bagi harga diri mereka yang sudah hancur berkeping-keping di depan umum. Namun, langkah kakinya terhenti ketika dua orang petugas keamanan berseragam lengkap berdiri menghadang jalan keluar. Mereka dengan ekspresi wajah yang sangat dingin dan tidak bersahabat sedikit pun. Mata Siska liar mencari celah untuk melarikan diri. Namun dia segera menyadari bahwa gedung ini telah dikepung rapat oleh instruksi langsung dari manajemen tertinggi Wijaya Holdings yang sangat berkuasa. Rasa takut mulai menyelimuti seluruh jiwanya saat dia membayangkan konsekuensi hukum yang akan segera menimpanya secara resmi di depan pengadilan nanti. Raka mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya yang sudah sangat menipis untuk melangkah mendekati lingkaran elit yang sedang mengerumuni Aruna dengan penuh rasa hormat dan kekaguman yang sangat luar biasa besar. Dia mencoba memanggil nama Aruna dengan suara yang sangat gemetar. Berharap ada sedikit sisa belas kasihan di dalam hati wanita yang pernah mencintainya dengan sangat tulus selama 3 tahun lamanya. Namun, Surya segera melangkah maju dan menghalangi langkah Raka dengan tatapan mata yang sangat tajam, seolah-olah sedang melihat seekor serangga pengganggu yang harus segera disingkirkan dari hadapan sang ratu. Keberadaan Raka di sana kini dianggap sebagai sebuah penghinaan besar bagi martabat keluarga Wijaya yang sangat suci dan berwibawa. Aruna akhirnya membalikkan badannya
dan menatap Raka dengan pandangan yang sangat tenang, namun mengandung otoritas yang sangat mematikan bagi siapapun yang memiliki dosa besar terhadap dirinya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun sorot matanya sudah cukup untuk membuat Raka merasa seperti seorang pesakitan yang sedang menunggu vonis hukuman mati di pengadilan akhirat yang sangat adil. Keanggunan yang terpancar dari setiap gerakan Aruna membuat semua tamu undangan yang hadir di sana menyadari betapa jauhnya perbedaan kelas antara sang pemilik imperium dengan pria yang telah berani mengkhianatinya demi nafsu sesaat. Kesunyian yang tercipta di antara mereka berdua terasa begitu mencekam bagi semua orang yang menyaksikannya secara langsung. Surya mengeluarkan sebuah map berwarna hitam yang berisi bukti-bukti otentik mengenai penggelapan dana perusahaan yang dilakukan oleh Raka melalui berbagai transaksi fiktif yang sangat rumit dan licik. Dia membacakan setiap rincian pelanggaran hukum tersebut di depan para tamu penting. Membuat reputasi Raka yang sudah hancur, kini terkubur sangat dalam di bawah tumpukan kejahatannya sendiri yang sangat kotor. Raka merasa dunianya seolah berputar sangat cepat saat menyadari bahwa setiap langkah penipuannya selama ini ternyata telah diawasi dengan sangat ketat oleh tim audit internal yang dipimpin langsung oleh Aruna secara rahasia. Tidak ada lagi jalan keluar bagi pengkhianat seperti dirinya di dunia bisnis yang keras ini. Tidak hanya Raka. Siska juga terbelalak ketika namanya disebut sebagai kaki tangan utama yang membantu proses manipulasi data pemasaran demi mendapatkan keuntungan pribadi yang sangat melimpah ruah dan tidak sah. Dokumen yang ditunjukkan oleh Surya menunjukkan bahwa Siska telah menerima suap dari beberapa vendor luar untuk meloloskan kontrak kerja yang sebenarnya sangat merugikan pihak Wijaya Holding secara finansial. Wajah Siska yang tadinya penuh dengan riasan mahal, kini tampak sangat pucat dan menyedihkan di bawah sorotan lampu kristal aula yang sangat terang benderang malam itu. Dia menyadari bahwa kecantikannya tidak akan pernah bisa menyelamatkannya dari jeratan hukum yang sudah dipersiapkan sangat rapi oleh pihak Aruna. Raka jatuh berlutut di atas lantai marmer yang dingin, mengabaikan semua mata yang memandangnya dengan penuh rasa jijik dan cemoohan yang sangat menyakitkan bagi harga dirinya sebagai seorang pria. Dia memohon kepada Aruna untuk memberikan pengampunan atas dasar masa lalu mereka dan keberadaan putra mereka yang masih sangat kecil dan membutuhkan sosok seorang ayah yang sukses. Air mata buaya mulai mengalir di pipinya. Namun Aruna tetap berdiri tegak, tanpa ada sedikit pun perubahan ekspresi di wajahnya yang sangat cantik, namun penuh ketegasan itu. Permohonan Raka terdengar seperti musik sumbang yang sama sekali tidak mampu menggetarkan hati seorang wanita yang sudah berkali-kali dia sakiti. Kamu baru mengingat putra kita setelah semua kemewahan palsumu hilang. Raka, padahal semalam kamu dengan sangat teganya mengusir kami berdua ke jalanan, tanpa ada sedikit pun rasa kemanusiaan yang tersisa. Aruna akhirnya berbicara dengan suara yang sangat jernih dan penuh wibawa, membuat seluruh ruangan kembali menjadi sunyi senyap untuk mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut sang pemimpin besar itu. Pengampunan adalah untuk mereka yang melakukan kesalahan secara tidak sengaja, bukan untuk mereka yang merencanakan pengkhianatan dengan penuh kesadaran dan keserakahan yang sangat melampaui batas kewajaran manusia. Kata-kata Aruna bagaikan palu hakim yang mengetuk keputusan akhir yang sangat pahit. Beberapa petugas kepolisian yang berpakaian sipil segera melangkah maju setelah mendapatkan sinyal dari Surya untuk melakukan penangkapan resmi terhadap Raka dan Siska di tengah acara pesta yang sangat meriah itu. Borgol besi bergemerincing saat dipasangkan ke pergelangan tangan Raka, menandakan berakhirnya era kekuasaan palsunya dan dimulainya masa depan di balik jeruji besi yang sangat dingin dan suram bagi seorang narapidana. Para tamu undangan memberikan jalan saat petugas membawa kedua tersangka tersebut keluar dari aula mewah, menciptakan sebuah pemandangan dramatis tentang bagaimana keadilan selalu menemukan jalannya untuk menghukum mereka yang sombong. Semua orang kini mengetahui siapa pemenang sesungguhnya dalam pertarungan emosional ini. Siska berteriak histeris saat tangannya juga diborgol. Dia menyalahkan Raka atas semua bencana yang menimpanya dan mengklaim bahwa dirinya hanyalah korban dari manipulasi pria yang sangat licik dan tidak bertanggung jawab. Namun, teriakannya tidak mendapatkan simpati sedikit pun dari siapapun di ruangan itu. Karena semua orang sudah melihat bukti-bukti keterlibatannya yang sangat nyata dan tidak bisa terbantahkan lagi.
Kehancuran moral yang mereka tunjukkan di saat-saat terakhir ini semakin menegaskan bahwa mereka berdua memang sangat pantas untuk mendapatkan hukuman yang paling berat menurut undang-undang yang berlaku. Drama pengkhianatan mereka akhirnya mencapai puncaknya di hadapan mata publik yang sangat haus akan kebenaran dan keadilan. Aruna menarik napas panjang. Merasakan beban berat yang selama ini menghimpit, dadanya mulai terangkat secara perlahan. Seiring dengan perginya dua orang yang telah menghancurkan kepercayaan dan kebahagiaan rumah tangganya. Dia tidak merasa senang melihat penderitaan mereka. Namun dia merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa karena telah berhasil melindungi warisan keluarganya dan masa depan anaknya yang sangat berharga. Kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa banyak kita bisa menyakiti orang lain, melainkan pada seberapa mampu kita bangkit dari keterpurukan dan menegakkan kebenaran dengan cara yang sangat bermartabat. Dia menatap ke depan dengan pandangan yang jauh lebih jernih dan penuh dengan harapan baru yang abadi. Para pengusaha dan diplomat yang hadir di sana mulai mendekati Aruna kembali. Namun, kali ini dengan tatapan yang penuh dengan rasa hormat yang sangat mendalam dan tulus tanpa ada kepura-puraan. Mereka menyadari bahwa Aruna Wijaya bukan hanya sekadar pewaris harta kekayaan yang melimpah, melainkan seorang ahli strategi bisnis yang sangat tangguh dan memiliki prinsip moral yang sangat kuat. Keberaniannya untuk menghadapi masalah pribadinya secara terbuka dan profesional telah memberikan inspirasi baru bagi banyak orang di ruangan itu mengenai arti dari sebuah kepemimpinan yang sesungguhnya. Aruna menerima ucapan selamat mereka dengan senyuman yang sangat anggun dan penuh dengan rasa percaya diri yang tinggi untuk masa depan. Malam semakin larut. Namun semangat di dalam aula Hotel Grand Wijaya justru semakin membara dengan diskusi mengenai masa depan industri finansial di bawah kepemimpinan Aruna yang sangat visioner dan berani. Aruna menyadari bahwa perjalanannya baru saja dimulai, dan masih banyak tantangan besar yang menantinya di masa depan yang akan penuh dengan berbagai macam dinamika bisnis yang kompleks. Namun, dia sudah tidak takut lagi karena dia tahu bahwa kebenaran dan keadilan akan selalu menjadi perisai terkuat bagi dirinya dalam menghadapi setiap musuh yang mencoba untuk menjatuhkannya. Keberadaannya di puncak kekuasaan kini didukung oleh integritas yang tidak akan pernah bisa dibeli oleh uang manapun di dunia. Keesokan paginya, berita mengenai penangkapan Raka dan pengungkapan identitas asli Aruna Wijaya menjadi berita utama di semua media massa nasional maupun internasional dengan sangat cepat dan sangat luas dampaknya. Masyarakat merasa sangat terkejut sekaligus kagum dengan keteguhan hati Aruna yang mampu menyembunyikan identitasnya demi mencari cinta yang sejati, meskipun akhirnya berakhir dengan sebuah pengkhianatan yang sangat menyakitkan. Banyak wanita yang menjadikan Aruna sebagai simbol kekuatan dan kemandirian. Membuktikan bahwa seorang istri yang dianggap lemah sebenarnya bisa menjadi penguasa yang sangat berpengaruh jika memiliki tekad yang kuat. Aruna telah mengubah persepsi dunia mengenai kekuatan wanita dalam dunia bisnis yang didominasi oleh kaum pria. Aruna duduk di teras suite mewahnya, menatap matahari terbit dengan penuh harapan baru, sambil menggendong putranya yang baru saja terbangun dari tidurnya yang sangat nyenyak dan penuh kedamaian. Dia membisikkan kata-kata janji bahwa dia akan selalu menjaga anak itu dan memberikan semua hal terbaik yang bisa diberikan oleh seorang ibu yang kuat dan mandiri. Tidak akan ada lagi bayang-bayang masa lalu yang kelam yang akan menghantui langkah mereka menuju masa depan yang penuh dengan cahaya kebahagiaan yang sangat tulus. Aruna tersenyum, merasakan kedamaian yang sejati akhirnya kembali menyelimuti seluruh relung jiwanya yang telah lama merasa sangat lelah karena beban rahasia yang dia simpan sendiri. Kekayaan yang dia miliki sekarang bukan lagi sebuah rahasia yang harus disembunyikan dengan penuh ketakutan, melainkan sebuah amanah yang harus dia kelola dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan banyak orang. Aruna menyadari bahwa kekuasaan tanpa etika adalah sebuah racun yang akan menghancurkan pemiliknya sendiri. Persis seperti apa yang telah dialami oleh Raka dan Siska dalam perjalanan hidup mereka yang penuh ketamakan. Dia bertekad untuk menjadi pemimpin yang berbeda, yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan di atas segalanya, sehingga Wijaya Holdings bisa terus tumbuh menjadi perusahaan yang memberikan dampak positif.
Keberhasilan finansial hanyalah sebuah bonus dari kerja keras yang dilakukan dengan penuh kejujuran dan dedikasi yang tinggi kepada masyarakat luas. Proses hukum terhadap Raka dan Siska berjalan dengan sangat cepat karena bukti-bukti yang diajukan oleh tim hukum Wijaya Holdings sangat lengkap dan tidak memberikan ruang untuk melakukan pembelaan diri. Seluruh aset yang pernah mereka nikmati secara ilegal kini telah dikembalikan kepada pemilik sahnya. Dan sisanya disumbangkan oleh Aruna kepada berbagai yayasan amal yang membutuhkan bantuan dana untuk kesejahteraan anak. Ini adalah bentuk pembersihan total dari segala hal negatif yang pernah melekat dalam hidup Aruna selama dia menjadi istri dari seorang pria yang tidak pernah menghargai nilai dari kejujuran. Dia telah menutup bab lama dalam hidupnya dengan cara yang paling terhormat dan penuh dengan keadilan sosial bagi sesama manusia. Aruna berdiri dari kursinya dan berjalan menuju meja kerja untuk memulai hari pertamanya sebagai pemimpin resmi yang sudah tidak perlu lagi berpura-pura menjadi orang lain yang bukan jati dirinya. Dunia di luar sana sedang menunggu langkah-langkah strategis selanjutnya dari sang nahoda baru yang sangat cerdas dan sangat berani dalam menghadapi segala macam tantangan yang ada. Dengan langkah yang sangat mantap, dia memasuki ruang rapat dewan direksi. Siap untuk membawa perusahaannya menuju era keemasan yang baru, dengan semangat yang sangat berkobar-kobar dan penuh energi positif. Masa depan Wijaya Holdings kini berada di tangan yang tepat. Dan kejayaan yang lebih besar sudah terlihat jelas di ufuk timur kota. Mantan rekan-rekan bisnis Raka kini berlomba-lomba untuk mengirimkan karangan bunga dan surat permohonan kerjasama kepada Aruna. Berharap bisa mendapatkan sedikit perhatian dari sang penguasa baru yang sangat berpengaruh tersebut. Namun Aruna tidak mudah terpedaya oleh penjilat-penjilat itu. Karena dia sudah belajar banyak dari pengalaman pahitnya bersama Raka, mengenai sifat asli manusia yang seringkali berubah mengikuti arah angin kekayaan. Dia hanya akan bekerja sama dengan mereka yang memiliki integritas tinggi dan visi yang sama dengan perusahaannya untuk membangun ekonomi yang lebih sehat dan transparan. Seleksi ketat yang dia terapkan akan memastikan bahwa ekosistem bisnisnya tetap bersih dari parasit yang hanya mencari keuntungan pribadi sesaat. Suatu sore, Aruna mengunjungi panti asuhan yang baru saja dia renovasi menggunakan dana hasil sitaan aset Raka. Melihat anak-anak kecil bermain dengan riang gembira di taman yang sangat luas, dia merasa bahwa inilah makna sebenarnya dari kekayaan. Yaitu kemampuan untuk memberikan senyuman di wajah orang lain yang kurang beruntung melalui sumber daya yang kita miliki secara bijaksana. Hatinya merasa sangat hangat. Jauh lebih hangat daripada saat dia mengenakan perhiasan berlian mahal atau duduk di dalam mobil mewah yang menjadi impian banyak orang di luar sana. Aruna telah menemukan kebahagiaan yang hakiki. Sebuah kebahagiaan yang lahir dari rasa syukur dan pengabdian yang tulus kepada kehidupan yang lebih luas dan bermakna. Sidang putusan akhir berlangsung di sebuah ruangan yang terasa sangat dingin dan mencekam bagi siapapun yang berdiri di kursi pesakitan pagi itu dengan penuh kegelisahan. Hakim mengetukkan palu dengan suara yang sangat keras. Bergema di seluruh penjuru ruangan, sebagai tanda bahwa keadilan bagi Aruna Wijaya telah resmi ditegakkan secara hukum negara. Raka tertunduk lesu dengan tangan yang gemetar hebat. Menyadari bahwa vonis 10 tahun penjara atas kasus penipuan dan penggelapan dana bukanlah sebuah mimpi buruk semata yang bisa hilang. Semua kemewahan yang dulu dia agungkan kini telah menguap dan meninggalkan rasa pahit yang sangat mendalam di dalam jiwanya yang hancur berkeping-keping tanpa sisa. Di sudut lain ruangan yang sempit itu, Siska menangis terseduh-seduh sambil menutupi wajahnya yang kini tampak jauh lebih tua dari usia aslinya karena tekanan batin yang berat. Dia dijatuhi hukuman yang hampir serupa karena keterlibatannya yang sangat aktif dalam membantu Raka memanipulasi laporan keuangan demi kepentingan pribadi yang sangat merugikan banyak pihak luar. Tidak ada lagi sapaan hangat atau pandangan kagum dari para pria kaya yang dulu selalu mengelilinginya di setiap pesta gala yang sangat megah dan berkelas tinggi. Siska kini hanyalah seorang narapidana biasa yang harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan liciknya di depan hukum yang sangat tegas, tanpa pandang bulu sedikit pun. Aruna berdiri di luar gedung pengadilan yang megah, menghirup udara segar yang seolah-olah membawa aroma kebebasan sejati, setelah bertahun-tahun terbelenggu dalam pernikahan yang penuh dengan kepura-puraan. Dia tidak merasakan kegembiraan yang meluap-luap atas jatuhnya Raka.
melainkan sebuah kedamaian batin yang sangat luar biasa, karena telah berhasil memberikan pelajaran tentang arti sebuah harga diri. Surya berdiri di sampingnya dengan wajah yang penuh rasa bangga, memberikan penghormatan bagi selesainya kasus yang telah menyita begitu banyak energi dan perhatian tim hukum mereka selama ini. Kini saatnya bagi Aruna untuk fokus sepenuhnya pada masa depan yang jauh lebih cerah dan sangat bermartabat bagi dirinya. Kehidupan di kantor pusat Wijaya Holding kini berjalan dengan ritme yang jauh lebih sehat dan transparan setelah semua elemen korup berhasil dibersihkan secara total hingga akar. Aruna telah menunjuk manajer-manajer baru yang memiliki integritas tinggi untuk mengisi posisi strategis yang dulu ditinggalkan oleh orang-orang kepercayaan Raka yang sangat tidak jujur itu. Setiap pagi, Aruna memimpin rapat dengan penuh wibawa, menunjukkan bahwa seorang wanita mampu menjadi pemimpin yang sangat tangguh di tengah persaingan bisnis yang sangat keras. Dia tidak lagi ragu untuk mengambil keputusan besar yang akan membawa dampak positif bagi ribuan karyawan yang sangat bergantung pada visi kepemimpinannya yang luar biasa. Setelah jam kerja berakhir, Aruna selalu menyempatkan diri untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama putranya, Leo, di taman bermain pribadi yang telah dia bangun dengan penuh cinta. Dia melihat Leo tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Jauh dari pengaruh buruk ayahnya yang dulu selalu mengabaikan keberadaannya demi harta, Aruna berjanji dalam hati bahwa dia akan mendidik Leo menjadi pria yang menghormati wanita dan memahami bahwa kekuatan sejati berasal dari kejujuran dan kerja keras. Kebahagiaan sederhana seperti melihat tawa Leo adalah kemewahan yang paling berharga bagi Aruna. Jauh melampaui angka-angka nol yang ada di dalam rekening banknya. Raka yang berada di dalam sel penjara yang sempit seringkali menghabiskan waktunya dengan menatap dinding beton yang dingin, sambil mengingat kembali semua kesalahannya yang sangat fatal. Dia meratapi keputusannya untuk mengkhianati Aruna, menyadari bahwa sebenarnya dia telah memiliki segalanya, namun kehilangan semuanya karena rasa serakah yang tidak pernah merasa cukup dalam hidup. Bayangan wajah Aruna yang tersenyum tulus saat mereka pertama kali bertemu kini menjadi hantu yang terus mengejarnya di setiap malam yang sangat sunyi dan mencekam. Raka menyadari bahwa penyesalan terdalam adalah ketika kita menyadari nilai seseorang setelah orang tersebut pergi dan tidak akan pernah kembali lagi untuk selamanya. Siska di penjara wanita juga mengalami penderitaan yang serupa, di mana dia harus bekerja keras di dapur umum dan menerima perlakuan dingin dari para narapidana lainnya. Kecantikan yang dulu dia banggakan kini telah memudar, digantikan oleh gurat kelelahan dan kesedihan yang tidak bisa disembunyikan oleh polesan riasan wajah yang mahal seperti dulu. Dia seringkali melamun tentang masa lalunya yang glamor, menyadari bahwa semua itu hanyalah fata morgana yang dibangun di atas penderitaan orang lain yang tidak berdosa sama sekali. Hukum sebab akibat telah bekerja dengan sangat sempurna dalam hidupnya, memberikan balasan yang setimpal atas setiap tetes air mata yang pernah Aruna tumpahkan. Aruna memutuskan untuk mengubah seluruh aset milik Prawira Group yang telah dia sita menjadi sebuah yayasan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu yang memiliki prestasi tinggi. Dia ingin memastikan bahwa kegagalan moral Raka di masa lalu bisa berubah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masa depan generasi muda yang membutuhkan dukungan finansial. Nama Wijaya Holdings kini semakin harum di mata masyarakat bukan hanya karena kekuatan ekonominya, melainkan karena komitmen sosialnya yang sangat nyata dan tulus dalam membangun bangsa. Aruna merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk membersihkan nama keluarganya dari segala macam kotoran yang pernah ditinggalkan oleh pengkhianatan suaminya yang sangat memalukan. Suatu hari, Surya masuk ke ruang kerja Aruna dengan membawa sebuah surat dari pengadilan yang menyatakan bahwa proses perceraian antara Aruna dan Raka telah resmi selesai sepenuhnya. Aruna menandatangani dokumen terakhir tersebut dengan tangan yang sangat tenang, merasakan sebuah beban gaib yang selama ini mengikat jiwanya akhirnya terlepas ke udara dengan bebas. Dia bukan lagi Aruna yang terikat pada nama Prawira, melainkan Aruna Wijaya yang berdiri tegak dengan kakinya sendiri sebagai seorang wanita yang mandiri dan berkuasa. Dokumen itu adalah simbol dari kemenangan pribadinya atas segala bentuk penindasan mental yang pernah dia alami selama bertahun-tahun dalam diam yang sangat menyiksa.
untuk merayakan awal kehidupan barunya yang penuh harapan. Aruna mengadakan sebuah acara makan malam kecil yang hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat dan tim setia yang mendukungnya. Dia memberikan penghargaan kepada Surya atas kesetiaan dan dedikasinya yang tidak pernah goyah sedikitpun bahkan di saat-saat tersulit dalam perjalanan karier dan hidupnya. Suasana malam itu dipenuhi dengan tawa dan obrolan yang hangat. Jauh dari kesan kaku yang biasanya menyelimuti acara-acara formal di kalangan elit bisnis Jakarta. Aruna menyadari bahwa dikelilingi oleh orang-orang yang tulus mencintainya adalah bentuk kekayaan yang tidak akan pernah bisa ditukar dengan emas atau berlian apapun. Waktu terus berlalu, dan Aruna Wijaya kini telah dikenal sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di Asia Tenggara. Berkat kecerdasan strategis dan empati sosialnya yang sangat besar, dia sering diundang menjadi pembicara di berbagai forum internasional, di mana dia selalu menekankan pentingnya integritas dan keberanian bagi para wanita untuk mengejar impian mereka sendiri. Meskipun kesibukannya sangat padat, dia tidak pernah melupakan perannya sebagai seorang ibu yang selalu ada untuk mendampingi setiap tahap perkembangan putranya yang kini sudah mulai sekolah. Kehidupan Aruna telah menjadi inspirasi bagi banyak orang bahwa kegagalan dalam cinta bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kekuatan baru. Aruna juga mulai membuka hatinya kembali secara perlahan. Namun kali ini dia jauh lebih selektif dan waspada terhadap pria yang mencoba mendekatinya demi kepentingan bisnis semata. Dia mencari sosok yang mampu mencintai dirinya apa adanya, tanpa mempedulikan status sosial atau kekayaan melimpah yang kini melekat erat pada nama besarnya di dunia internasional. Namun, fokus utamanya tetap pada perkembangan Leo dan stabilitas perusahaan yang telah dia bangun dengan penuh air mata dan keringat selama beberapa tahun terakhir. Dia merasa bahwa kedamaian batinnya jauh lebih penting daripada sekadar memiliki pasangan yang hanya akan menjadi pajangan di dalam kehidupan sosialnya yang sangat sibuk. Pada suatu sore yang sangat indah, Aruna mengajak Leo pergi ke makam ayahnya untuk memberikan penghormatan dan menceritakan semua pencapaian yang telah berhasil dia raih selama ini. Dia berlutut di depan nisan dan berbisik pelan bahwa dia telah berhasil menjaga amanah keluarga dan membersihkan nama Wijaya dari segala macam fitnah yang ada. Leo yang belum mengerti banyak hal hanya ikut memegang bunga, memberikan suasana haru yang sangat mendalam bagi siapapun yang melihat pemandangan yang sangat menyentuh hati tersebut. Aruna merasa bahwa ayahnya di alam sana pasti merasa sangat bangga melihat putri tunggalnya tumbuh menjadi singa betina yang sangat tangguh. Masa lalu yang pahit kini telah berubah menjadi sebuah pelajaran berharga yang menempa karakter Aruna menjadi jauh lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menghadapi setiap dinamika kehidupan. Dia tidak lagi menyimpan kebencian terhadap Raka atau Siska, melainkan hanya sebuah rasa syukur karena melalui pengkhianatan mereka, dia bisa menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Aruna percaya bahwa setiap kejadian di dunia ini memiliki tujuan tersendiri. Dan apa yang dia alami adalah proses pembersihan jiwa untuk mencapai tingkatan hidup yang lebih tinggi. Dia telah memaafkan masa lalu, namun dia tidak akan pernah melupakan setiap detail pelajaran yang telah dia dapatkan dari rasa sakit yang mendalam. Bisnis Wijaya Holdings terus melakukan ekspansi ke berbagai sektor energi terbarukan dan teknologi hijau, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sangat peduli terhadap masa depan lingkungan hidup dunia. Aruna memimpin inovasi-inovasi besar yang mendapatkan penghargaan dari berbagai lembaga internasional, memperkuat posisinya sebagai taipan bisnis yang memiliki tanggung jawab moral yang sangat tinggi terhadap bumi. Karyawan-karyawannya merasa sangat bangga bekerja di bawah kepemimpinan seorang wanita yang tidak hanya mengejar keuntungan finansial, melainkan juga kesejahteraan jangka panjang bagi seluruh umat manusia. Visi Aruna telah melampaui batas-batas tradisional bisnis lama yang hanya berfokus pada akumulasi modal tanpa mempedulikan dampak sosial lingkungan sekitar. Di dalam rumah mewahnya yang baru, Aruna seringkali menghabiskan waktu malam hari dengan membaca buku di perpustakaan pribadinya yang sangat luas dan penuh dengan koleksi literatur dunia. Dia menikmati kesunyian yang menenangkan, sebuah kontras yang sangat menyenangkan dari hiruk-pikuk dunia bisnis, yang penuh dengan intrik dan persaingan yang sangat melelahkan setiap harinya.
Pikirannya selalu dipenuhi dengan ide-ide baru untuk memajukan yayasannya dan memberikan lebih banyak dampak positif bagi masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan yang menyedihkan. Aruna telah menemukan makna sejati dari kekuasaan, yaitu kemampuan untuk memberikan perlindungan dan bantuan bagi mereka yang lemah dan tidak berdaya. Masa depan Leo telah terjamin dengan sangat baik, bukan hanya melalui harta warisan yang melimpah, melainkan melalui nilai-nilai kehidupan yang terus Aruna tanamkan setiap hari sejak dini. Leo tumbuh menjadi anak yang sangat rendah hati, meskipun dia mengetahui bahwa ibunya adalah salah satu orang terkaya dan paling berpengaruh di negeri ini. Dia belajar untuk berbagi dengan teman-temannya dan menghargai setiap orang tanpa melihat latar belakang ekonomi mereka. Persis seperti apa yang Aruna harapkan selama ini darinya. Aruna merasa bahwa keberhasilannya mendidik Leo adalah pencapaian terbesarnya yang jauh lebih bermakna daripada segala macam penghargaan bisnis yang pernah dia terima. Kisah Aruna Wijaya telah menjadi legenda urban di kalangan masyarakat. Sebuah cerita tentang kebangkitan seorang wanita dari abu pengkhianatan menuju puncak kejayaan yang sangat luar biasa dan memukau. Banyak orang yang mengambil pelajaran dari perjalanannya, bahwa kebaikan hati tidak boleh disalahartikan sebagai kelemahan. Karena di balik kelembutan bisa tersimpan kekuatan yang sangat mematikan bagi musuh. Aruna tetap rendah hati dan tidak pernah memamerkan kekayaannya secara berlebihan. Karena dia tahu bahwa harta hanyalah titipan yang bisa diambil kembali kapan saja oleh Sang Pencipta alam semesta. Integritas dan karakter adalah satu-satunya hal yang akan tetap abadi meskipun raga telah menyatu dengan tanah. Aruna berdiri di balkon lantai teratas gedung Wijaya Tower, menatap lampu-lampu kota yang gemerlap seperti permata yang bertaburan di atas hamparan kain hitam yang sangat luas dan indah. Dia merasa sangat bebas, sangat kuat, dan sangat siap untuk menghadapi babak baru dalam hidupnya yang akan penuh dengan petualangan-petualangan yang jauh lebih menantang. Senyuman di bibirnya kini adalah senyuman seorang pemenang sejati yang telah berhasil menaklukkan badai dan keluar sebagai pribadi yang jauh lebih bersinar dari sebelumnya. Angin malam yang bertiup lembut seolah-olah membisikkan kata-kata selamat atas segala keberhasilan yang telah dia raih dengan penuh perjuangan yang sangat melelahkan. Hari esok akan segera tiba, membawa tantangan baru dan peluang-peluang yang belum pernah terbayangkan sebelumnya bagi kemajuan Wijaya Holdings di kancah internasional yang sangat luas dan kompetitif. Namun Aruna tidak merasa khawatir sedikit pun, karena dia memiliki tim yang setia, putra yang tercinta, dan kekuatan batin yang sudah teruji oleh berbagai macam cobaan yang sangat berat. Dia melangkah masuk kembali ke dalam ruangannya, menutup pintu balkon dengan perlahan, dan bersiap untuk beristirahat dengan hati yang penuh dengan rasa syukur yang sangat mendalam. Kehidupan baru Aruna Wijaya baru saja dimulai. Dan kali ini dia sendiri yang akan menjadi penulis tunggal bagi setiap lembar kisahnya. Raka dan Siska kini hanyalah catatan kaki kecil dalam buku kehidupan Aruna yang sangat tebal dan penuh dengan berbagai macam pencapaian yang sangat inspiratif bagi dunia. Mereka telah mendapatkan balasan yang setimpal dan tidak lagi memiliki tempat di dalam pikiran atau perasaan Aruna yang kini sudah sangat jernih dan penuh dengan cinta. Keadilan telah ditegakkan, luka telah disembuhkan, dan sebuah masa depan yang sangat gemilang kini telah terbentang luas di depan mata bagi Aruna dan putra tercintanya, Leo. Kebahagiaan sejati akhirnya benar-benar menjadi miliknya setelah melewati perjalanan panjang yang penuh dengan onak dan duri yang sangat menyakitkan bagi jiwanya.